Bab 736. Ketika Yi Tianyun hendak pergi, semua orang memohon padanya untuk tinggal. Mereka telah melihat kemampuan Yi Tianyun, dan mereka tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja jika mereka ingin negara ilahi penyegelan surga makmur. Dunia selalu menghormati yang kuat, dan sekarang setelah mereka melihat kekuatan Yi Tianyun, rasa suka mereka meningkat secara eksponensial. Mereka semua berharap kau bisa tinggal, kata Suo Kaifeng dengan tenang, tetapi dalam hatinya, ia menyemangati muridnya untuk memohon kepada Yi Tianyun agar tetap tinggal. Meskipun ia ingin Yi Tianyun tinggal, itu bukan untuk mempersiapkan perang melawan negara ilahi lain untuk memperluas wilayah negara ilahi penyegel langit. Itu lebih tentang pertahanan, karena negara ilahi penyegel langit sering diserang oleh pihak lain. Yi Yuanlong juga ingin mengatakan sesuatu, tetapi Jiao Linghe menghentikannya. Dia tahu bahwa jika Yi Yuanlong membujuk Yi Tianyun untuk tinggal, Yi Tianyun akan mengalah dan memutuskan untuk tinggal. Meskipun disayangkan keluarganya baru saja bersatu kembali, dia tahu bahwa Yi Tianyun memiliki tanggung jawab lain yang harus diurus. Shi Suiyun berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa sambil tersenyum ke arah Yi Tianyun. Dia tahu apa yang dipikirkan Yi Tianyun dan karena itu merasa tidak perlu mengatakan apapun untuk mengubahnya. Aku menghargai perasaan kalian, tapi aku masih punya banyak hal yang perlu kuurus. Bukan hanya faksiku sendiri, tapi kita juga masih menghadapi krisis yang perlu kuselesaikan, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Semua orang merasa sedih, dan mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa mereka katakan untuk mengubah pikiran Yi Tianyun. Mereka menyalahkan diri sendiri, karena mengira kesan yang mereka berikan sebelumnya membuat Yi Tianyun sulit untuk tetap tinggal. Tapi jangan khawatir, aku akan segera datang ke sini setiap kali bahaya mendekat, kata Yi Tianyun meyakinkan. Kata-kata Yi Tianyun diucapkan dengan tulus. Ia masih memiliki orang tua dan kakeknya di sini. Karena itu, ia masih memiliki kewajiban untuk kembali ke sini dan merawat mereka. Orang-orang mengangguk karena itu adalah hal terbaik yang bisa mereka dapatkan saat ini. Suo Kaifeng segera membawa Yi Tianyun kembali ke aula besar, sementara murid-murid lainnya tidak punya pilihan selain kembali ke pos mereka. Setelah Yi Tianyun tiba di aula besar, dia menjelaskan apa yang terjadi setelah dia menyalakan bintang ke-10. Semua orang terkejut mendengar bahwa bintang-bintang di langit yang mereka kira merupakan tingkatan garis darah mereka ternyata adalah alat ilahi selama ini. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena 10 alat ilahi sudah ditetapkan. Kecuali jika seseorang dengan tingkat kultivasi di atas Raja Ilahi Penyegel Surga datang, itu tidak akan berubah. Kupikir itu hanya kekuatan prasasti batu, tapi ternyata itu adalah kekuatan alat ilahi. Kata Suo Kaifeng, karena dia tidak pernah menyadari bahwa bintang-bintang yang menyala setiap kali seseorang mencoba menguji tingkat garis keturunannya adalah alat ilahi. Ya, sayangnya, situasinya saat ini tidak begitu baik. Aku harus memeriksa keadaan alat-alat ilahi lainnya yang ditinggalkan oleh ketiga Raja Ilahi di masa lalu. Jika tidak, kita mungkin tidak memiliki sarana untuk melawan iblis nanti, kata Yi Tianyun dengan cemas, yang kemudian diikuti oleh anggukan pengertian dari semua orang. Mereka tidak mengerti betapa pentingnya tugas Yi Tianyun sebelumnya, tetapi sekarang mereka tahu bahwa tugas yang dia tangani bukanlah sesuatu yang seharusnya dipikul oleh seorang remaja. Anakku, kau memiliki tugas yang sangat sulit di depanmu, kata Jiao Linghe dengan cemas. Jika kau tidak tahan lagi, kemarilah dan istirahatlah. Ibu akan selalu menghibur dan menjagamu, karena ibu tidak ingin kau terluka di luar sana, kata Jiao Linghe sambil memeluk Yi Tianyun dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir ibu, aku tidak hanya melindungi 3 alam tetapi juga orang-orang yang kusayangi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum hangat ke arah Jiao Linghe dan anggota keluarganya yang lain, lalu menggenggam tangan Shi Suiyun. Tujuannya sejak awal adalah untuk melindungi orang-orang yang disayanginya, bukan 3 alam. Hei, sebagai seorang ayah, aku sangat menyesal karena tidak bisa membantumu bahkan setelah semua yang terjadi, anakku, kata Yi Xingchen dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia merasa sangat kecewa karena tidak ada untuk putranya di masa kecilnya, dan sekarang, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membantu putranya menyelesaikan tugasnya. Itu semua karena tingkat kultivasi mereka terlalu jauh berbeda saat ini. Bantuan terbaik yang bisa kau berikan padaku saat ini adalah membantu bangsa ilahi penyegel surga dan menyatukan kekuatan dunia surga. Pada akhirnya, aku tidak akan mampu melawan iblis itu sendirian, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Dalam ingatan yang didapatnya dari Raja Ilahi Penyegel Surga, dia tahu bahwa iblis akan berdatangan setelah iblis yang disegel di dunia fana melarikan diri.
Tidak masalah, kami akan melakukan semua yang kami bisa. Saat iblis menyerang, kami akan membantumu melawan mereka dengan segenap kemampuan kami, kata Yi Xingchen dengan penuh percaya diri. Terima kasih banyak, Ayah. Aku yakin Ayah bisa melakukannya. Sekarang, saatnya aku kembali ke dunia fana, kata Yi Tianyun dengan senyum hangat di wajahnya. Namun saat ia mengatakannya, seorang penjaga bergegas masuk ke aula besar. Tuan keluarga, ada pasukan yang datang. Tampaknya hingga 7 atau 8 bangsa ilahi telah bersatu dan bersiap untuk menyerang kita. Mereka tepat di depan pintu kita, kata para penjaga dengan gugup. Apa? Raut wajah Suo Kaifeng berubah. Dia tidak menyangka begitu banyak bangsa ilahi akan datang dan menyerang mereka secara tiba-tiba. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Apakah mereka sudah gila? Kata Suo Kaifeng dengan cemas. Kurasa berita tentang tes garis keturunan Yi Tianyun mengejutkan mereka dan mempercepat rencana mereka. Mereka jelas tidak berniat membiarkan seorang jenius seperti Yi Tianyun bersama kita meskipun mereka tidak tahu siapa jenius itu, kata Yi Yuanlong dengan serius. Yah, itu bukan hal yang aneh. Mereka jelas telah lupa siapa yang dulu melindungi dunia surga di masa lalu. Dengan begitu, akulah yang akan menghancurkan mereka. Aku akan memberitahu mereka kekuatan dan niat leluhur kita. Aku akan memberitahu mereka siapa pemilik asli dunia surga, kata Yi Tianyun sambil menyeringai. Dia tidak kesal dengan serangan mendadak ini. Bahkan, dia senang karena dia bisa berkembang lebih jauh berkat serangan ini. Kesempatan untuk naik level bukanlah sesuatu yang akan membuat Yi Tianyun kesal. Aku sudah lama tidak meningkatkan levelku. Sudah saatnya aku menjaga diriku sendiri, kata Yi Tianyun pada dirinya sendiri dengan tatapan penuh niat membunuh. Bab 737. Satu hal yang paling dibenci Yi Tianyun adalah sekumpulan belalang yang mencoba mengambil apa yang bukan hak mereka. Hilang sudah kepercayaannya pada leluhur tua dari bangsa ilahi manapun karena mereka tidak setua yang mereka katakan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu tentang invasi iblis di masa lalu. Sekarang, negara ilahi penyegel surga dikelilingi oleh negara-negara ilahi teratas di dunia surga. Yi Tianyun tahu bahwa mereka seharusnya memiliki warisan leluhur tua yang baik karena mereka mampu melampaui negara ilahi penyegel surga di masa lalu. Sungguh ironis melihat bahwa leluhur mereka mampu membangun negara ilahi sejak awal berkat raja ilahi penyegel surga dan dua raja ilahi lainnya yang berhasil menyegel iblis sebelum menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tetapi sekarang, mereka mencoba menyerang negara ilahi penyegel surga. Ini adalah kejahatan menjijikkan yang harus diberantas. Ada 7 hingga 8 negara ilahi yang menuju ke arahnya, yang membuat Yi Tianyun senang, karena dia akan menerima begitu banyak XP dan CPS. Namun, pada saat yang sama, dia sedikit kesal karena negara-negara ilahi tersebut gagal menyadari bahwa mereka berhasil bertahan selama ini berkat Raja Ilahi Penyegel Surga. Yi Tianyun dan Suo Kaifeng, bersama beberapa tetua lainnya, terbang menuju gerbang untuk mempertahankan negara ilahi penyegelan surga, sementara yang lain di puncak gunung segera bergegas menuju gerbang melalui tanah, karena mereka belum bisa terbang. Para kultivator yang bisa terbang hanyalah para tetua ke atas. Tak satu pun dari mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi yang memungkinkan mereka untuk terbang selain para tetua ke atas. Ketika Yi Tianyun dan yang lainnya sampai di gerbang, mereka disambut oleh sejumlah besar kultivator dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Untungnya, negara ilahi penyegelan surga memiliki susunan besar yang mencegah siapapun selain tetua dan di atasnya dari negara ilahi penyegelan surga untuk terbang masuk ke wilayah negara ilahi penyegelan surga. Kecuali mereka adalah kultivator tingkat raja ilahi, mereka tidak akan mampu mengatasi efek formasi agung. Namun, seorang kultivator tingkat raja suci dapat memaksa diri untuk terbang dalam jarak pendek di bawah pengaruh formasi agung, tetapi itu akan menyebabkan tekanan yang cukup besar pada diri mereka sendiri. Sepertinya bangsa-bangsa ilahi yang ingin memanen pertumbuhan raja, ilahi penyegel surga, telah berkumpul di sini hari ini. Aku sedikit kecewa karena kalian sebanyak ini, kata Yi Tianyun sambil mengamati gerombolan kultivator di luar gerbang bangsa, ilahi penyegel surga. Yi Tianyun menyadari bahwa bangsa-bangsa ilahi yang berkumpul di sana hari ini telah bersekutu dan mengirimkan lebih dari setengah pasukan mereka untuk menghancurkan bangsa ilahi penyegel surga. Tampaknya mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menyerang bangsa ilahi penyegel surga dengan setengah hati. Baiklah, berapapun jumlahmu, kau akan menjadi XP-ku. Yi Tianyun menyeringai sendiri. Sebelumnya ia frustrasi
karena tidak bisa menyingkirkan bajingan yang berdiri di belakang tetua agung dan tetua ketiga setelah ia membunuh keduanya. Negara ilahi ini adalah tempat orang tua dan kakeknya akan tinggal mulai sekarang, jadi ia tidak bisa melemahkan negara ilahi seperti itu. Tetapi sekarang, ini adalah kesempatan untuk naik level. Dia menempatkan Shi Suiyun di tepi tembok kota, tempat para penjaga kota berjaga, sementara dia segera maju untuk menahan invasi. Para penjaga terkejut melihat Yi Tianyun tiba-tiba muncul, tetapi mereka tahu bahwa hanya tetua atau yang lebih tinggi yang dapat terbang di dalam wilayah negara ilahi penyegelan surga. Ketika mereka melihat Suo Kaifeng mengikuti Yi Tianyun, mereka segera kembali ke pos mereka. Wahai penduduk negara ilahi, jika kalian datang sebagai tamu, saya akan sangat senang menyambut kalian semua. Tetapi jika kalian datang dengan begitu banyak orang, saya merasa sedikit gelisah. Jadi, untuk apa kalian datang ke sini? Tanya Suo Kaifeng di hadapan begitu banyak kultivator musuh. Suo Kaifeng mungkin terdengar tenang, tetapi sebenarnya dia khawatir karena ada begitu banyak kultivator dengan tingkat kultivasi tinggi di sini, sehingga dia ragu negara ilahi penyegel surga dapat menangkisnya. Terlebih lagi, 8 negara ilahi bergabung dalam serangan ini, jadi Suo Kaifeng tahu bahwa hubungan negara ilahi penyegel surga dengan mereka telah berakhir. Kasus di mana seseorang memprovokasi begitu banyak bangsa ilahi sekaligus bukanlah hal yang sering terjadi, tetapi sekarang, mereka dengan sukarela berbaris menuju gerbang bangsa ilahi penyegel surga. Oh, Tuan keluarga Suo. Kami datang ke sini dengan tujuan sederhana. Kami tahu bahwa Anda memiliki seorang jenius tak tertandingi di antara Anda yang dapat menerangi 10 bintang di prasasti batu garis keturunan Anda. Kami di sini untuk merayakan bersama Anda dan mengucapkan selamat atas kelahiran bakat seperti itu. Apakah lebih baik jika kita duduk bersama? Kata Raja Suci Negara Ilahi Keruh, Shi Huotian, tanpa emosi. Ya, kami datang ke sini hanya untuk melihat kejeniusan seperti itu dari dekat. Kami pikir akan sangat tidak sopan jika kami tidak mengucapkan selamat kepada Anda secara pribadi pada kesempatan seperti ini. Raja Suci dari Negara Ilahi Buddha Surga, Ulat Sutra Surgawi, berkata sambil tersenyum. Wajah dan kata-kata mereka benar-benar tidak berbahaya, tetapi begitu kau mempercayai apa yang mereka katakan, saat itulah kau akan dibawa ke neraka. Jika mereka benar-benar datang ke sini untuk memberi selamat kepada negara ilahi penyegel surga, mereka tidak perlu membawa begitu banyak kultivator. Jika negara ilahi penyegel surga tidak dilindungi oleh formasi besar, mereka pasti sudah hancur sekarang. Baiklah, jika memang demikian, kita harus meminta penguasa negara ilahi masing-masing untuk datang sendirian. Maaf, tapi kami tidak memiliki cukup akomodasi untuk begitu banyak kultivator di sini, kata Suo Kaifeng acuh tak acuh. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka pikirkan, karena dia hanya ingin mereka meninggalkan negara ilahi penyegel surga sendirian. Namun Yi Tianyun menggelengkan kepalanya karena ucapan Suo Kaifeng terdengar lemah. Jika itu adalah Raja Dewa Penyegel Surga sendiri, dia tidak akan membuang waktu untuk berbicara dan akan menyerang semua orang ini tanpa ampun. Bab 738. Para pemimpin bangsa ilahi tersenyum, tetapi senyum mereka dengan cepat berubah menjadi seringai. Baiklah, sekarang kau tidak mudah ditipu lagi, kami akan memberimu 2 pilihan. Entah kami menghancurkan bangsamu, atau kau menyerahkan semua warisan dan kejeniusan tadi, kata Raja Suci Ulat Sutra Surgawi dengan tatapan licik di wajahnya. Para pemimpin bangsa ilahi lainnya juga memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka. Jelas bahwa mereka telah dibutakan oleh keserakahan. Mereka tidak bisa membiarkan kelahiran Raja Ilahi Penyegel Surga kedua, yang mungkin akan menghambat pertumbuhan mereka, dan dengan mempertimbangkan hal itu, mereka harus menunda kelahiran sang jenius sesegera mungkin. Beraninya kau, seru Suo Kaifeng dengan marah. Yi Tianyun, di sampingnya, masih mengamati musuh-musuh dengan acuh tak acuh, karena dia sudah menduga hal itu dari mereka. Jangan menguji kesabaran kami di sini, Tuan Suo. Anda harus segera mengambil keputusan. Jangan pernah berpikir bahwa gerbang Anda akan mampu menahan kami di sini. Sekalipun sulit untuk ditembus, dengan begitu banyak kultivator, gerbang itu pasti akan jebol, kata Shi Huotian sambil menyeringai. Shi Huotian dan Raja Suci Ulat Sutra Surgawi berbicara atas nama Aliansi Negara Ilahi, karena mereka memiliki basis kultivasi terkuat di antara semua anggota aliansi. Meskipun demikian, orang-orang dari negara ilahi penyegel surga gemetar, takut akan apa yang akan terjadi pada mereka. Sepertinya kau sudah memata-matai kami cukup lama. Kau pasti tahu bahwa kami masih punya kartu truf tersembunyi, kata Suo Kaifeng dingin. Tidakkah kau tahu bahwa kau telah menjadi orang tua yang lemah?
Kami di sini bukan untuk membunuhmu, tetapi untuk mengambil warisanmu. Apa gunanya warisan itu bagimu? Tapi jangan takut, kami akan menukarnya dengan beberapa obat roh dan seni bela diri, kata Raja Suci Ulat Sutra Surgawi sambil menyeringai. Yah, semua yang dia katakan memang benar, tetapi dia tidak akan menukar warisan itu secara adil. Dia hanya akan memberikan seni bela diri tingkat rendah dan pil obat biasa kepada negara ilahi penyegelan surga. Tetapi Tianyun sudah mengantisipasi hal itu, karena dia mengerti bahwa jika negara ilahi lainnya hanya ingin berdagang, mereka tidak akan membawa pasukan sebesar itu. Sekelompok parasit ingin memanfaatkan bangsa ilahi penyegel surga? Aku tidak tahu berapa banyak dari kalian yang ada di sini, tetapi jika kalian tidak berencana untuk bergabung dalam pertahanan melawan iblis bersama bangsa ilahi penyegel surga, maka kalian bisa mati di sini sekarang juga, kata Yi Tianyun sambil berdiri. Dasar bocah kurang ajar. Diamlah saat yang lebih tua sedang berbicara. Tuan keluarga Suo, sepertinya Anda tidak mengajarkan sopan santun kepada murid-murid Anda. Bagaimana bisa bocah seperti itu menyela kami? Kata Si Huotian dingin. Suo Kaifeng tetap diam, karena dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yi Tianyun di sini. Aku meminta ini, atas nama bangsa ilahi penyegel langit. Jika tidak, kau sudah mati. Sekarang, kau bisa kembali ke tempat asalmu atau mati di sini. Kau harus tahu bahwa bangsa ilahimu berdiri tegak saat ini adalah karena belas kasihan Raja ilahi penyegel langit. Kau jelas tidak mampu membalas kebaikannya. Terlebih lagi, kau mencoba menggigit tangan yang telah menawarkan bantuan kepadamu di masa lalu. Ini bukan perilaku yang dapat ditoleransi, kata Yi Tianyun dingin. Jelas bahwa kata-katanya akan memengaruhi mereka. Semua orang saling memandang dan mulai menertawakan Yi Tianyun. Jelas sekali mereka tidak menganggapnya serius. Nah, kau masih terlalu muda untuk memahami dunia ini. Apa yang terjadi di masa lalu biarlah tetap di masa lalu. Kita tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Yang penting adalah apa yang kita miliki saat ini, kata Si Huotian sambil tertawa terbahak-bahak. Yah, kau jelas-jelas sedang berhalusinasi, nah. Jika Raja Ilahi Penyegel Langit ada di sini, tentu saja, kami akan menghormatinya dan membiarkan bangsa ilahi penyegel langit sendirian, tetapi dia tidak ada di sini sekarang. Kalian sudah jatuh peringkatnya, dan kami benci mengatakannya, tetapi kalian adalah bangsa ilahi terlemah di sekitar sini. Dan kau cukup sombong untuk usiamu. Nah, jika bangsa ilahi penyegel langit ingin bertahan hidup di sini hari ini, nyawamu akan termasuk dalam perjanjian itu, kata Raja Suci Ulat Sutra Surgawi dengan dingin. Yah, tidak heran Raja Dewa Penyegel Langit mengatakan bahwa meminta untuk melunasi hutang bukanlah hal yang baik. Terbukti itu hanya membuang-buang waktu. Nah, ini bagus sekali. Jadi, atas nama negara Dewa Penyegel Langit, aku akan membunuh kalian semua tanpa meninggalkan seorang pun. Yi Tianyun berkata dingin sambil mulai terbang maju menuju garis musuh. Hei, pantas saja kau bisa bicara dengan sombong. Rupanya, kau memegang salah satu token terbang. Yah, kau malah membantu kami karena kau akan dibunuh duluan, kata Raja Suci Ulat Sutra Surgawi sambil menunjuk dengan jarinya, dan cahaya dingin tiba-tiba menyambar ke arah Yi Tianyun. Mati kau, bajingan! Teriak Raja Suci Ulat Sutra Surgawi dengan penuh semangat. Yi Tianyun mengeluarkan pedang ilahi roh jahat saat melihat serangan yang ditujukan kepadanya dan mengayunkannya ke arah Raja Suci Ulat Sutra Surgawi. Yang memunculkan cahaya gelap yang bertabrakan dengan cahaya dingin yang ditembakkan Raja Suci Ulat Sutra Surgawi dan langsung mengalahkannya, memaksa jalannya menuju Raja Suci Ulat Sutra Surgawi itu sendiri. Cahaya gelap itu menghantamnya langsung, dan tubuhnya terbelah menjadi dua, tetapi bukan itu saja. Cahaya gelap itu segera mulai membakar tubuhnya. Raja Suci Ulat Sutra Surgawi tidak sempat menghindari cahaya gelap itu, dan sekarang, dia menjerit kesakitan saat tubuhnya terbelah menjadi dua dan mulai terbakar dengan kecepatan yang mengerikan. Semua orang terkejut ketika Raja Suci Ulat Sutra Surgawi, yang berada di tahap Raja Suci tingkat 6, dikalahkan dalam sekejap. Apa? Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa sekuat ini? Kata Si Huotian dengan ekspresi terkejut yang jelas di wajahnya. Dia mungkin akan mempercayainya jika Yi Tianyun adalah seorang lelaki tua, karena ada kemungkinan kultivator tua seperti itu menyembunyikan kekuatannya. Tetapi seorang anak yang masih sangat muda bisa melakukan hal seperti itu? Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Aku lupa memberitahumu bahwa akulah jenius yang ingin kalian bunuh. Baguslah kalau pembunuhan sudah dimulai. Jadi, biarkan pembunuhan dimulai, kata Yi Tianyun sambil melepaskan niat membunuh yang kuat.
Bab 739. Banyak pemimpin negara ilahi berspekulasi tentang peran Yi Tianyun di negara ilahi penyegelan langit, dan perkataan Yi Tianyun sendiri telah mengkonfirmasinya. Sekarang, jenius dari negara ilahi penyegelan langit yang mampu menerangi 10 bintang ada di hadapan mereka. Tidak hanya itu, tetapi anak laki-laki itu mampu membunuh Raja Suci Sutra Surgawi hanya dengan aura pedang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah kau baru saja menguji kekuatan garis darahmu baru-baru ini? Bagaimana kau bisa memiliki kultivasi yang begitu dahsyat? Kata Si Huotian dengan terkejut. Bahkan, semua orang lain juga terkejut karena tidak masuk akal jika seorang anak laki-laki mampu membunuh Raja Suci Ulat Sutra Surgawi. Namun tiba-tiba, terdengar jeritan seseorang meminta bantuan. Semua orang menoleh ke arah suara itu, dan ternyata, Raja Suci Ulat Sutra Surgawi belum mati. Ia masih terbakar, dan jeritan itu ternyata adalah teriakannya karena ketakutan dan meminta bantuan. Beberapa kultivator Raja Roh segera datang untuk menyelamatkan, tetapi begitu mereka mendekati tubuh Raja Suci Ulat Sutra Surgawi yang terbakar, api langsung melompat ke arah mereka. "Ah, singkirkan api itu dariku!" Para kultivator Raja Roh berteriak ketakutan saat api mulai membakar pakaian mereka. Namun, api itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipadamkan. Para kultivator mencoba memadamkan api dengan berguling-guling di tanah, memadamkannya dengan air, dan metode lainnya, tetapi semuanya sia-sia. Akhirnya, mereka menemukan solusi bahwa cara terbaik untuk menghilangkan api adalah dengan memotong bagian yang terbakar itu sendiri. Namun mereka menyadari hal ini terlalu terlambat karena tubuh mereka sudah terbakar, dan sekarang, tidak ada cara untuk memotong tubuh mereka untuk menghilangkan api. Tidak lama kemudian, beberapa kultivator Raja Roh yang mencoba membantu Raja Suci Ulat Sutra Langit terbakar hidup-hidup. Di sisi lain, Raja Suci Ulat Sutra Langit masih terbakar tetapi masih hidup. Itu bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi tetapi karena Yi Tianyun sengaja membiarkannya menderita. Para kultivator lain yang menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri sangat terkejut. Beberapa kultivator Raja Roh yang hampir mencapai tingkat ahli Raja Suci terbunuh tanpa musuh melakukan apapun. Si Huotion mulai khawatir ketika Raja Suci Ulat Sutra Surgawi dikalahkan dalam sekejap dengan begitu mudah, membuatnya bergidik membayangkan apa yang akan terjadi pada orang lain yang jelas lebih lemah dari Raja Suci Ulat Sutra Surgawi. Apakah idenya untuk menyingkirkan negara ilahi penyegel surga hanyalah ilusi saat ini? Kau terlalu sombong, nah. Bagaimana kau bisa mengalahkan begitu banyak orang sekaligus? Kau mungkin kuat, tapi kau tidak akan mampu menghadapi kami semua sekaligus. Si Huotian berkata dingin kepada Yi Tianyun, "Sekarang, serang pasukanku. Bunuh mereka semua tanpa meninggalkan seorang pun." Si Huotian meneriakkan seruan perangnya. Aliansi bangsa-bangsa ilahi segera meraung kegirangan dan bergegas maju sambil mengeluarkan senjata terbaik mereka untuk menyerang tembok dan menerobos bangsa ilahi penyegel surga. "Mulai formasi pertahanan agung," kata Suo Kaifeng dengan ekspresi dingin. Dia sudah bertekad untuk melawan musuh yang menyerang, dan inilah yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Formasi agung itu segera diaktifkan, dan perisai tebal langsung mendorong para kultivator yang mencoba memanjat dinding. Perisai itu memancarkan aura kuat yang menekan musuh. "Kita siap menghadapi perisai itu," Si Huotian berkata dingin sambil mengumpulkan para pemimpin negara ilahi yang tersisa dan beberapa lusin kultivator Raja Suci, lalu mulai menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu. Kekuatan spiritual meledak di udara, dan aura pedang yang mengerikan melayang di udara, melesat maju dan menghantam perisai itu. Perisai keras itu langsung retak setelah menerima serangan gabungan pasukan Si Huotian. Para penjaga negara ilahi penyegel langit bahkan terlempar dari dinding dan mengalami beberapa luka akibat benturan serangan tersebut. Suo Kaifeng menggertakkan giginya karena dia tahu bahwa dengan kecepatan seperti ini, perisai itu akan hancur dalam sekejap. "Kau memang datang dengan persiapan matang. Sepertinya kau sudah merencanakan ini sejak lama. Kau bahkan memiliki jurus bela diri khusus untuk menghancurkan perisai kami," kata Suo Kaifeng dengan cemberut di wajahnya. "Sekarang, kau masih berpikir kau akan aman di sana? Pedang kami akan menghancurkan pertahananmu dalam sekejap, dan kau akan terbunuh bersama seluruh bangsa ilahimu," kata Si Huotian sambil menyeringai. Pasukan kultivator Raja Rohnya juga berusaha sekuat tenaga menyerang perisai tersebut, menyebabkan tekanan besar terhadap orang-orang dari bangsa ilahi penyegel surga. Banyak orang mulai panik ketika melihat perisai itu mulai retak. Jika perisai itu rusak,
Tidak mungkin mereka bisa menangkis gerombolan musuh di depan mereka. Apakah hanya segini kemampuanmu? Yi Tianyun berkata dingin sambil melirik serangan Si Huotian dengan ekspresi bosan. Dengar sini, nak. Aku tahu kau orang yang cukup kuat, tapi di hadapan begitu banyak musuh, apakah kau pikir kau memiliki kekuatan Raja Dewa Penyegel Langit? Kau mungkin selamat dari serangan kami, tetapi negara Dewa Penyegel Langit akan hancur, kata Si Huotian dengan marah. Semua musuh lainnya menyeringai dan mengangguk setuju dengan perkataan Si Huotian. Alasan mereka bergabung dengan aliansi negara ilahi adalah karena negara ilahi mereka sendiri berhenti berkembang. Mereka ingin menyerang negara ilahi penyegel surga untuk menerima harta karun baru agar negara ilahi mereka dapat berkembang. Aku mungkin bukan Raja Dewa Penyegel Surga, tapi aku adalah keturunannya. Yi Tianyun berkata dingin sambil mengulurkan tangannya ke langit, dan tiba-tiba 10 bintang bersinar di langit, dan seberkas cahaya yang mengerikan segera menelan pasukan aliansi negara ilahi. Yi Tianyun sengaja membiarkan Si Huotian hidup untuk saat ini karena dia ingin menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Cahaya yang menyelimuti pasukan aliansi negara ilahi langsung lenyap dan meninggalkan tanah kosong yang luas tanpa mayat tersisa. Dalam sekejap mata, Yi Tianyun telah memusnahkan lebih dari setengah pasukan musuh. Bab 740. Tidak ada jejak yang tertinggal. Bahkan teriakan pun tidak terdengar ketika cahaya itu menyentuh tanah. Ding! Berhasil membunuh penyusup tahap Raja Roh lapisan 1. Hadiah, 600 juta XP, 25.000 CPS. Ding! Berhasil membunuh penyusup tahap Raja Roh lapisan kelima. Hadiah, 900 juta XP, 33.000 CPS. Ding! Berhasil. Sejumlah besar kultivator tingkat Raja Roh tewas seketika. Kultivator tingkat Raja Roh yang tersisa di medan pertempuran menjadi pucat pasi saat menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan Yi Tianyun. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci lapisan kedua. Dia akhirnya naik level. Itu sebagian berkat 8 kartu XP 10 kali yang dia dapatkan dari roulette di masa lalu. Setelah menumpuk begitu banyak penguat XP, dia mendapatkan total 112x XP untuk pertempuran ini. XP yang dia dapatkan dari membunuh kultivator Raja Roh tidak banyak, tetapi karena dikalikan 112 kali, jumlah XP yang dia dapatkan sangat luar biasa. Yi Tianyun menggunakan semua kartu XP-nya karena melihat jumlah lawan kali ini terlalu banyak. Saatnya mengerahkan semua kemampuannya untuk meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Banyak lawan berarti banyak XP. Dengan serangan dari 10 alat ilahi, dia bisa menjangkau area yang luas dan menghabisi mereka dengan mudah, sehingga meningkatkan efektivitas kartu XP. Sayangnya, Crazy Point yang didapatnya sangat buruk untuk XP karena dia belum memiliki kartu Crazy Point saat itu. Meskipun dia mendapatkan ratusan juta poin pengalaman, Crazy Point-nya hanya meningkat ribuan. Yah, aku harus menerima apa adanya. Membunuh para bajingan ini saja sudah memberiku banyak poin pengalaman, kata Yi Tianyun dalam hati. Dia paling membenci sekelompok oportunis serakah. Perang melawan iblis bahkan belum dimulai, tetapi para bajingan ini sudah bersemangat saling membunuh seperti orang bodoh. Terutama ucapan Raja Suci Ulat Sutra Surgawi tadi ketika dia menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan iblis. Apakah dia benar-benar waras dengan mengatakan itu? Jika Raja Ilahi Penyegel Surga ada di sini, dia akan langsung membunuh orang-orang ini tanpa ragu sedikit pun. Semua orang ketakutan melihat apa yang baru saja terjadi di depan mereka. Sejumlah besar kultivator Raja Roh telah lenyap, seperti uap. Para pemimpin negara ilahi yang masih berdiri memandang Yi Tianyun dengan ngeri, dan mereka mulai mendongak dan melihat 10 bintang bersinar di langit. Kekuatan apakah ini? Apakah ini warisan yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi Penyegel Surga? Salah satu pemimpin bangsa ilahi berkata dengan ngeri. Pasti. Kekuatan ini terlalu luar biasa untuk menjadi miliknya, kata pemimpin bangsa ilahi lainnya dengan cemas. Cukup. Aku menyerah. Tidak mungkin aku bisa menang melawan kekuatan yang begitu dahsyat, kata yang lain sambil mengangkat kedua tangannya. Mereka belum ingin mati, jadi mereka meninggalkan panji-panji mereka dan menghentikan serangan. Suo Kaifeng juga terkejut karena dia belum pernah melihat kekuatan yang begitu mengerikan. Meskipun dia memiliki susunan besar untuk menggunakan kekuatan bintang sendiri, kekuatannya tidak pernah sampai sejauh ini.
Menyerah? Apa kalian pikir akan semudah itu? Yi Tianyun berkata dingin kepada para pemimpin negara-negara ilahi. Mereka ingin menyerah demi menyelamatkan nyawa mereka segera setelah Yi Tianyun menunjukkan kekuatan luar biasa di hadapan mereka. Tetapi mengapa Yi Tianyun memberi mereka belas kasihan seperti itu? Tidak, hentikan omong kosong. Aku percaya, dia hanya bisa melancarkan serangan sebesar itu sekali saja. Dia pasti menakut-nakuti kita agar menyerah. Kita harus tetap kuat dan melawan, kata Si Huotian dengan putus asa. Lagi pula, dia sudah membunuh banyak tetua kita. Itu bukan sesuatu yang bisa dimaafkan. Kita harus membalas dendam sebagai raja dari negara ilahi. Kata-kata Si Huotian memang benar. Sebagai raja negara ilahi, dia tidak bisa begitu saja mundur, karena itu akan menunjukkan kelemahan dan sekaligus mempermalukan negara ilahi mereka masing-masing. Namun sebagian besar pemimpin bangsa ilahi menyerah sebagian, karena mereka tidak yakin dapat menghancurkan perisai bangsa ilahi penyegel surga lagi dengan jumlah mereka saat ini. Apa kau yakin aku hanya bisa melakukannya sekali? Apa kau benar-benar berpikir aku akan menggunakan kesempatan sekali seumur hidupku hanya untuk membunuh sekelompok kultivator Raja Roh, bukan pemimpinnya? Aku heran kenapa hal seperti itu bahkan tidak terlintas di pikiranmu, kata Yi Tianyun dingin. Dia tidak peduli apa yang ingin mereka lakukan, karena dia merasa seperti sedang mengamati sekelompok semut yang mencoba memanjat masuk ke rumahnya. Dia tidak menggunakan potensi penuh dari 10 alat ilahi, karena hanya sebagian kecil dari kekuatannya saja sudah cukup untuk membunuh kultivator Raja Roh. Inilah kekuatan Raja Ilahi. Mereka yang berada di level Raja Suci, atau di bawahnya, tidak akan mampu bertahan melawan kekuatan ini. Para pemimpin bangsa ilahi, yang sebelumnya terpengaruh oleh perkataan Si Huotian, mulai menyerah sekali lagi karena mereka percaya bahwa perkataan Yi Tianyun lebih dapat dipercaya. Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Kita harus terus menyerang. Si Huotian mencoba membujuk para pemimpin sekali lagi. Dia frustrasi karena harus menjaga moral pasukan gabungan karena dia sangat ingin menghancurkan negara ilahi penyegel surga. Jangan khawatir. Tidak masalah apakah kalian percaya padaku atau tidak. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Yi Tianyun berkata dingin sambil kembali mengangkat tangannya ke langit, dan 10 bintang yang bersinar di langit mulai berkelap-kelip lagi. Kekuatan spiritual yang mengerikan mulai mengembun, dan kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Pasukan gabungan mulai berpencar, berusaha menghindari serangan. Si Huotian pun tak terkecuali, dialah yang pertama kali berlari dengan sekuat tenaga. Dia berlari lebih cepat dari siapapun meskipun sebelumnya dia memohon untuk terus menyerang. Nah, kau tidak akan bisa lolos dari ini, kata Yi Tianyun dingin. Serangan yang akan dilancarkannya ini mencakup area yang sangat luas sehingga sejauh apapun Si Huotian berlari, dia tetap akan berada dalam jangkauan serangan. Akhirnya, Yi Tianyun melepaskan serangannya. Cahaya itu menghantam tanah sekali lagi, meliputi seluruh kultivator Raja Suci dan para pemimpin negara-negara ilahi. Bab 741. Serangan Yi Tianyun kali ini jauh lebih dahsyat daripada sebelumnya. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah Yi Tianyun mengarahkan serangannya ke para kultivator Saint King yang ada di tempat kejadian. Cahaya menyelimuti semua orang dari aliansi musuh, dan semuanya lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan suara teriakan sedikit pun. Semua orang terkejut ketika menyadari bahwa kali ini, cahaya kematian Yi Tianyun lebih kuat dari sebelumnya. Mereka gemetar ketakutan menyadari bahwa mereka tidak akan selamat jika menjadi targetnya. Kekuatan bintang-bintang terlalu dahsyat, kata seorang tetua dari atas tembok sambil menyaksikan kekuatan Yi Tianyun. Ya, aku belum pernah melihat bintang-bintang digunakan untuk hal seperti ini sebelumnya, kata seorang tetua lainnya dengan cemberut di wajahnya. Syukurlah dia bukan musuh kita sekarang. Sungguh beruntung kita bisa bersekutu dengan kekuatan sebesar itu, kata yang lain dengan gembira. Tatapan para kultivator dari bangsa ilahi penyegel surga dipenuhi kekaguman. Beberapa orang sudah tahu bahwa Yi Tianyun adalah orang yang menyalakan ke-10 bintang itu, tetapi sebagian dari mereka masih belum mengetahui informasi ini. Namun sebagian besar dari mereka jelas tidak tahu bahwa 10 bintang yang menyala di langit itu adalah alat ilahi. Ding! Berhasil membunuh Raja Suci Yutian. Hadiah 8,3 miliar XP, 250.000 CPS, 30.000 SPS. Ding! Berhasil membunuh guru kekaisaran Yutian. Hadiah
8 miliar XP, 240.000 CPS, 28.000 SPS. Ding! Berhasil! Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci tingkat 3. Raja Suci dan Guru Kekaisaran dibunuh tanpa kesempatan untuk melawan. Bukan hanya orang-orang yang menyaksikan, tetapi Yi Tianyun sendiri pun terkejut dengan pemandangan di depannya. Kekuatan tempurnya meningkat dan mencapai 40 miliar poin. Bahkan kultivator puncak Raja Suci pun tidak akan mampu menahan kekuatan Yi Tianyun. Namun saat cahaya memudar, beberapa Raja Suci masih berdiri. Mereka memiliki peralatan ilahi yang melindungi mereka dari cahaya, tetapi sayangnya, peralatan ilahi mereka sekarang benar-benar tidak berguna karena rusak setelah menerima serangan langsung. Shi Huotian adalah salah satu yang selamat kali ini, dan matanya dipenuhi kengerian. Bahkan dengan harta karun terkuat yang mereka miliki, mereka bahkan tidak bisa membela diri sepenuhnya karena masih mengalami luka di sana-sini. Yah, aku heran kau bisa selamat dari seranganku, kata Yi Tianyun acuh tak acuh sambil menggelengkan kepalanya. Dia bisa saja naik level sekali lagi jika orang-orang ini mati. Sayang sekali mereka bisa membela diri lebih awal. Tidak heran jika dunia tidak memiliki Raja Ilahi sejak menghilangnya 3 Raja Ilahi di masa lalu. Padahal, itu hanya untuk meningkatkan satu level tahap Raja Suci. Tanpa bantuan kartu XP yang didapatnya dari Roulette, dia bahkan tidak akan bisa naik level sekalipun meskipun sudah menghadapi begitu banyak musuh. Kau jelas-jelas curang di sini. Kau menggunakan alat ilahi yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi Penyegel Surga, bukan? Aku yakin kau tidak akan bisa menghadapi kami dengan kekuatanmu sendiri, kata Shi Huotian mengejek. Dia mengejek Yi Tianyun karena dia berpikir bahwa Yi Tianyun tidak akan mampu melakukan apapun tanpa kekuatan Raja Ilahi Penyegel Surga. Ya, turunlah ke sini dan lawan kami sendiri. Kau hanyalah seorang pengecut yang bersembunyi di balik harta leluhur, bukan? Teriak pemimpin negara ilahi lainnya saat menyadari apa yang coba dilakukan Shi Huotian. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka hanya takut dengan kekuatan bintang, kata Suo Kaifeng dengan cemas kepada Yi Tianyun. Suo Kaifeng sendiri tidak yakin Yi Tianyun mampu menghadapi beberapa ahli Raja Suci sekaligus, jadi dia tidak ingin Yi Tianyun menanggapi provokasi mereka. Yi Yuanlong juga memandang Yi Tianyun dengan cemas. Dia tahu betapa mudahnya memprovokasi seorang pemuda seperti Yi Tianyun, karena pemuda seusianya seringkali terpancing provokasi tanpa benar-benar memikirkan konsekuensinya. Namun, Shi Suiyun tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa Yi Tianyun tidak mungkin kalah. Yi Tianyun hanya tersenyum dan melompat ke medan perang, sementara bintang-bintang di langit langsung tertutup awan. Jelas bagi semua orang bahwa Yi Tianyun telah terprovokasi dan menyegel kekuatan bintang-bintang. Hebat! Dia hanyalah seorang idiot lainnya. Meskipun kemampuannya bagus, dia masih terlalu hijau untuk berpikir rasional. Kita harus bergabung dan membunuhnya dengan cepat, kata Shi Huotian kepada para pemimpin negara-negara ilahi lainnya sambil menyeringai penuh kemenangan. Tetua kedua, hentikan. Jangan terpancing provokasi mereka. Suo Kaifeng mencoba membujuk Yi Tianyun untuk mendengarkan kata-katanya. Dia juga melompat maju, mencegah Yi Tianyun melangkah lebih jauh. Aku mengerti kekhawatiranmu, Tuan keluarga. Tapi aku lebih kuat dari mereka, itu bisa kupastikan. Jadi, kumohon, jangan khawatirkan aku, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yi Tianyun bukanlah orang bodoh. Dia sudah menilai kekuatan setiap pemimpin negara ilahi di medan perang dan sampai pada kesimpulan bahwa dia akan mampu menang. Dia harus membuktikan dirinya di depan semua orang bahwa dia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, baik dengan atau tanpa warisan Raja Ilahi Penyegel Surga. Bab 742. Suo Kaifeng merasa gugup karena gagal membujuk Yi Tianyun agar tidak turun ke medan perang. Jika Yi Tianyun mati di sini hari ini, negara ilahi penyegel langit akan hancur, dan itu bukan sekadar ucapan karena negara ilahi penyegel langit akan segera dihancurkan oleh negara ilahi lainnya begitu Yi Tianyun terbunuh. Adegan sebelumnya masih mengejutkan semua orang karena itu mungkin serangan terkuat yang pernah dilihat siapapun di dunia surga. Bahkan jika penerus Raja Ilahi Penyegel Surga tidak pernah muncul, tidak akan ada yang berani melawan negara Ilahi Penyegel Surga karena kekuatan bintang-bintang itu sendiri cukup untuk menghancurkan sebuah negara ilahi. Meskipun beberapa fraksi tersembunyi di suatu tempat di dunia surga mungkin memiliki senjata ilahi atau kultivator yang lebih kuat, itu tidak masalah
karena tidak ada yang benar-benar ingin menjadikan Yi Tianyun sebagai musuhnya. Dengarkan aku, Yi Tianyun. Jangan pergi ke sana. Mereka bukan orang yang bisa kita remehkan, dan kau seharusnya sudah tahu ini. Jika kau kalah, kau akan mati, teriak Suo Kaifeng dengan putus asa. Itu benar, nah. Lebih baik kau turun ke sini, dan hadapi kami dengan kekuatanmu sendiri, daripada bersembunyi di balik kekuatan Raja Dewa Penyegel Surga. Jadilah laki-laki sejati sekali saja, kata Shi Huotian sambil menyeringai. Dia berencana untuk memprovokasi Yi Tianyun sampai akhir, karena dia pikir akan lebih mudah menghadapi Yi Tianyun begitu dia kehilangan kendali. Tuan keluarga, jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Suo Kaifeng melihat tekad di mata Yi Tianyun dan terdiam sejenak sambil mulai percaya bahwa Yi Tianyun mungkin mampu menghadapi pasukan sekutu sendirian. Suo Kaifeng kemudian mengangguk dan kembali ke puncak tembok. Tetapi begitu sampai di puncak tembok, ia merasa sedikit kecewa pada dirinya sendiri karena membiarkan Yi Tianyun pergi. Kata-kata Yi Tianyun benar-benar mempengaruhinya, dan akhirnya ia membiarkannya pergi. Semua ini disebabkan oleh tingkat komando Yi Tianyun yang tinggi, yang membuat kata-katanya berubah menjadi perintah bagi mereka yang percaya kepadanya. Itulah juga mengapa banyak murid menaati kata-kata Yi Tianyun tanpa ragu. Apa yang terjadi, tuan keluarga? Mengapa Anda membiarkannya pergi sendirian? Seorang tetua bertanya kepada Suo Kaifeng dengan heran. Dia adalah jenius kita. Jika kalian membiarkan dia mati, bagaimana kita bisa bertahan hidup di masa depan? Kata seorang tetua lainnya dengan terkejut. Hentikan dia, sialan. Jika aku bisa terbang, aku akan bergegas ke sana dan menghentikannya sendiri, kata seorang murid dengan gugup. Banyak murid dan tetua merasa bahwa Yi Tianyun jelas kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menghadapi begitu banyak musuh sekaligus. Tetapi musuh, terutama Shi Huotian, sangat bersemangat karena melihat secercah harapan untuk memenangkan pertempuran ini. Bagus nah, bertingkahlah seperti laki-laki sejati dan kemarilah, kata Shi Huotian kepada Yi Tianyun dengan nada provokatif. Pasukan sekutu hampir bersorak gembira melihat betapa mudahnya memprovokasi Yi Tianyun. Sesaat kemudian, Yi Tianyun mendarat di tanah dengan pedang ilahi roh jahat di tangannya. Yi Tianyun berjalan dengan tenang tanpa menunjukkan kekhawatiran sedikit pun. Dengan satu langkah maju, pasukan sekutu bersiap menyerang Yi Tianyun. Sepertinya kau benar-benar percaya diri dengan kekuatanmu. Tapi jangan khawatir, kau bukan kultivator pertama yang kukenal yang begitu percaya diri, hanya untuk mati di saat berikutnya, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Menurutku, kultivator cenderung bertindak berdasarkan beberapa keadaan. Entah itu keyakinan teguh mereka, bahwa mereka jenius dan pasti dapat menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Keyakinan bahwa mereka dapat melakukan apa saja begitu mereka mencapai terobosan dalam kultivasi, atau keyakinan bahwa mereka begitu kuat sehingga mereka dapat membunuh siapapun. Dan jelas, kau termasuk tipe yang terakhir, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya. Omong kosong. Ini sesederhana melihat siapa yang benar dan siapa yang salah melalui pertarungan langsung, kata Shi Huotian dingin. Baiklah kalau begitu, baguslah. Meskipun tidak masalah apapun kepercayaanmu begitu kau berdiri di hadapanku, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju tepi penghalang yang dibuat untuk melindungi dinding sebelumnya. Apa? Shi Huotian bingung karena dia tidak mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Yi Tianyun, tetapi tiba-tiba dia merasakan tekanan yang sangat besar dari Yi Tianyun. Sudah terlambat, kata Yi Tianyun acuh tak acuh sambil tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di belakang garis musuh. Yi Tianyun menebas musuh dengan lembut, tetapi pedang ilahi roh jahat tetap memotong musuh seperti mentega. Korban pertamanya adalah guru kekaisaran dari suatu negara ilahi dan membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan. Ding! Berhasil membunuh guru kekaisaran Liu Yun. Hadiah 8,3 miliar XP, 200.000 CPS, 13.000 SPS. Dia melanjutkan serangannya, membunuh satu atau lebih kultivator dengan satu tebasan pedangnya. Kecepatannya begitu tinggi, sehingga pasukan sekutu tidak dapat bereaksi. Dia membunuh kultivator Raja Suci dengan mudah hingga terasa tidak masuk akal. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang tersisa. Apa? Apakah ini kekuatan aslinya? Orang-orang di atas tembok mulai bertanya-tanya. Dia terlalu kuat. Bahkan tanpa kekuatan leluhur, dia akan dengan mudah memusnahkan siapapun, kata seorang tetua lainnya dengan kagum di wajahnya.
Mereka hanyalah pengamat pertempuran ini, tetapi mereka merasakan kegembiraan yang luar biasa menyaksikan kekuatan sejati Yi Tianyun. Reputasi Yi Tianyun meroket dalam sekejap karena semua orang dari negara ilahi penyegel surga langsung menghormatinya. Wah, lihatlah, aku jadi populer karenamu, kata Yi Tianyun sambil menyeringai ke arah Si Huotian. Dia tahu bahwa akan lebih baik jika dia menghadapi musuh sendirian. Jika dia mengandalkan negara ilahi penyegel surga untuk menghadapi mereka dan menunggu, itu akan memakan waktu lama dengan risiko kalah. Pada akhirnya, keputusannya untuk menghadapi musuh sendiri adalah yang terbaik. Bab 743. Kekuatan Yi Tianyun mengejutkan semua orang. Jelas sekali bahwa semua orang menyadari bahwa Yi Tianyun sudah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan bahkan tanpa warisan Raja Dewa Penyegel Surga. Reputasi Yi Tianyun kembali meningkat. Dia telah membuktikan dirinya sebagai kultivator yang cakap. Bahkan, dia jauh lebih kuat daripada para tetua saat ini. Semua orang memandang Yi Tianyun sebagai tetua kedua tanpa mempertanyakan keputusan itu lagi. Bahkan, orang-orang tidak akan keberatan jika dia mendapatkan posisi tetua agung untuk dirinya sendiri. Di dunia kultivasi ini, kekuatan sama dengan rasa hormat. Dengan demikian, seseorang dengan kultivasi yang lebih kuat akan lebih dihormati. Namun Yi Tianyun tidak keberatan dengan status tetua kedua. Ia ingin ayah dan kakeknya memantapkan posisi mereka sebagai tetua agung dan penguasa keluarga. Semua orang yang tahu bahwa Yi Tianyun memiliki hubungan darah dengan tetua agung dan penguasa keluarga yang baru merasakan kekaguman. Mereka sekarang menyadari bahwa negara ilahi penyegelan langit berada di tangan yang tepat karena tidak ada yang berani bermusuhan dengan Yi Tianyun. Kabur! Teriak Si Huotian saat menyadari bahwa menyerang negara ilahi penyegel surga dengan Yi Tianyun di sana adalah sia-sia. Namun, ia merasa putus asa saat ini karena tidak dapat melihat pergerakan Yi Tianyun, yang berarti Yi Tianyun jauh lebih cepat darinya. 3 kultivator yang tersisa, termasuk Si Huotian, mulai melarikan diri ke arah yang berbeda. Mereka melarikan diri secepat mungkin, tetapi bagi Yi Tianyun, kecepatan mereka sama sekali tidak berguna. Yi Tianyun mengayunkan pedang ilahi roh jahat ke arah para kultivator yang melarikan diri, dan gelombang aura pedang menebas udara. Ekspresi Yi Tianyun masih dipenuhi ketidakpedulian karena dia benar-benar tidak peduli dengan orang-orang ini. Jika seorang kultivator terbelah menjadi 2 oleh senjata biasa, mereka mungkin akan hidup untuk sementara waktu, tetapi mereka yang menjadi korban pedang ilahi roh jahat akan kehilangan jiwanya. Api hitam akan membakar tubuh mereka sementara jiwa mereka diserap ke dalam pedang. Karena efek ini, mustahil untuk sepenuhnya menahannya. Bahkan jika pedang gagal melahap jiwa korban, api tetap akan menghanguskan area yang dituju. 1. Seru Yi Tianyun acuh tak acuh saat yang pertama jatuh ke tanah. Kemudian, dia dengan cepat melesat ke arah kultivator berikutnya yang mencoba melarikan diri. Kumohon jangan bunuh aku. Aku menyerah dan bersedia menjadi bawahan negara ilahi penyegel surga, kata kultivator itu dengan gugup. Tidak, tidak perlu. Yi Tianyun berkata dingin sambil menebas kultivator itu tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Dia tidak peduli dengan mereka yang sudah menyerah, karena tidak ada gunanya mempercayai seseorang yang dengan mudah membelot ke musuh ketika nyawa mereka dalam bahaya. Itu 2, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Yi Tianyun menghilang lagi dan muncul kembali di hadapan Si Huotian. Dialah satu-satunya yang tersisa karena semua orang lainnya sudah mati. Kau mau pergi kemana? Tanya Yi Tianyun acuh tak acuh sambil menghalangi jalan Si Huotian. Sialan kau! Seru Si Huotian sambil terkejut dan jatuh ke tanah. Dia tidak menyangka kekuatan Yi Tianyun melebihi kekuatan gabungan mereka. Ketika dia melihat Yi Tianyun membunuh Raja Suci Ulat Sutra Surgawi dengan begitu mudah, dia mengira itu karena warisan Raja Ilahi Penyegel Surga. Dia mengejek Yi Tianyun agar keluar dari jangkauan formasi besar negara ilahi penyegelan surga, karena dia berpikir bahwa Yi Tianyun tidak akan sekuat dirinya di dalam negara ilahi penyegelan surga. Apa yang akan kau katakan sekarang? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Bagaimana mungkin kau sekuat ini? Apakah kau inkarnasi Raja Dewa Penyegel Surga? Tanya Si Huotian dengan panik dan ketakutan. Dia tidak percaya seorang kultivator muda bisa sekuat ini. Inkarnasi Raja Dewa Penyegel Surga? Bagaimana mungkin aku menjadi inkarnasinya padahal dia bahkan belum mati? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Raja Ilahi Penyegel Langit belum mati?
Bagaimana mungkin? Kata Shi Huotian dengan terkejut. Dia tahu bahwa ketiga Raja Ilahi Agung telah menghilang untuk waktu yang lama, jadi tidak bisa dihindari jika dia berpikir bahwa mereka pasti telah mati di suatu tempat. Sejujurnya, Yi Tianyun tidak benar-benar tahu apakah ketiga Raja Dewa itu masih hidup atau tidak, tetapi dia percaya bahwa kultivator sekuat itu tidak akan mati semudah itu. Yah, tidak masalah apakah kau percaya padaku atau tidak, tapi aku ingin berterima kasih, kata Yi Tianyun sambil mengangkat pedang ilahi roh jahatnya. Apa? Untuk apa kau berterima kasih padaku? Shi Huotian bertanya dengan penasaran sambil berharap Yi Tianyun akan melepaskannya. Baiklah, terima kasih telah membawakan begitu banyak makanan untuk pertumbuhanku. Yi Tianyun tersenyum dingin ke arah Shi Huotian. Shi Huotian langsung gemetar karena aura membunuh yang dipancarkan Yi Tianyun. Dia segera berdiri kembali dan membakar esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Banyak cahaya perak dari Shi Huotian mengelilingi Yi Tianyun, membuatnya tidak punya jalan untuk melarikan diri. Cahaya perak itu mengembun menjadi pedang raksasa penahan langit yang dipegang Shi Huotian, dan dia segera menebas Yi Tianyun dengan pedang itu. Matilah kau, bajingan! Teriak Shi Huotian dengan penuh kemenangan. Dia tahu bahwa dia akan tetap hidup selama Yi Tianyun mati. Karena itu, membunuh Yi Tianyun adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Namun bagi Tianyun, serangan Shi Huotian masih belum cukup untuk membuatnya khawatir. Dia menangkis serangan itu dengan pedang ilahi roh jahat miliknya. Begitu pedang ilahi penahan surga bertabrakan dengan pedang ilahi roh jahat, cahaya perak itu lenyap, dan cahaya hitam membubung ke langit, menyelimuti area tersebut. Siang hari berubah menjadi malam karena intensitas cahaya hitam itu. Semua orang terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi cahaya hitam itu perlahan menghilang. Mengubah malam kembali menjadi siang. Semua orang melihat Yi Tianyun masih berdiri di tempat dia berdiri terakhir kali, tetapi Shi Huotian tidak terlihat dimanapun. Bab 744. Ding! Shi Huotian berhasil dibunuh. Hadiah. 10 miliar XP, 500.000 CPS, 50.000 SPS, seni rahasia batu surgawi, seni ilahi tubuh kristal, kapak surgawi batu, batu Tianyu, 20 kali kartu XP. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap Raja Suci lapisan keempat. Yi Tianyun berhasil menembus level setelah membunuh Shi Huotian. Yi Tianyun sangat puas karena berhasil naik level 3 kali lipat hanya dari pertempuran ini. Sayangnya, dia hanya mendapatkan sedikit poin gila karena tidak memiliki kartu poin gila. Harga kartu poin gila di toko gila sudah terlalu mahal sehingga tidak efisien jika dia membelinya. Apakah sudah berakhir? Tanya seseorang dari atas tembok. Semua orang melihat bahwa Yi Tianyun adalah satu-satunya yang berdiri di medan perang. Shi Huotian tidak terlihat dimanapun. Semua orang terkejut bahwa Yi Tianyun benar-benar mampu membunuh semua musuhnya tanpa meninggalkan seorang pun. Jantung semua orang berdebar kencang karena kegembiraan saat mereka membayangkan masa depan yang akan dipimpin Yi Tianyun. Karena Yi Tianyun telah menerangi 10 bintang selama ujian garis darahnya dan begitu kuat, sehingga dia dengan mudah menghancurkan beberapa negara ilahi sendirian. Dia terlalu kuat. Kekuatannya setara dengan leluhur tua, kata seorang tetua dengan kekaguman di matanya. Itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah bangsa ilahi penyegel surga kita telah menaklukkan bangsa-bangsa ilahi ini, dan kita berdiri lebih kuat dari sebelumnya, kata seorang tetua lainnya dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan dari tuan keluarga. Jelas sekali tetua kedua adalah senjata rahasia kita sekarang. Dia benar-benar menyembunyikan kultivator seperti itu dari kita semua dan berhasil mengalahkan upaya musuh untuk menginjak-injak kita, kata seorang murid dengan bangga. Sebagian besar murid masih belum mengetahui kebenaran tentang Yi Tianyun. Sejauh yang mereka ketahui, Yi Tianyun selalu menjadi salah satu kultivator dari bangsa ilahi penyegel surga. Mereka yang mengetahui kisah Yi Tianyun merasa malu pada diri mereka sendiri, karena sekarang mereka menyadari bahwa Yi Tianyun adalah orang terkuat di seluruh faksi. Orang-orang mulai meneriakkan pahlawan. Karena tidak semua orang tahu nama Yi Tianyun, tetapi tentu saja, mereka tetap bisa memuji Yi Tianyun atas siapa dia sebenarnya, seorang pahlawan. Yi Tianyun segera mendongak dan mengerutkan kening saat mendengar orang-orang mulai meneriakkan kata pahlawan. Dia memeriksa statusnya dan menyadari bahwa reputasinya meroket,
dan kesukaan negara ilahi penyegel surga terhadapnya hampir mencapai maksimum. Ding! Berhasil meraih gelar, menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 lantai. Poin prestis meningkat sebesar 3.000. Setelah mendengar pemberitahuan itu, Yi Tianyun terkejut. Dia tidak menyangka apa yang dilakukannya dianggap sebagai penyelamatan, karena dia lebih ingin melakukannya untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah memikirkannya lagi, dia akhirnya memang menyelamatkan orang-orang ini, karena musuh pasti akan membantai mereka semua jika Yi Tianyun tidak ada di sini. Namun tetap saja, musuh menyerang negara ilahi penyegel surga karena dialah yang pertama kali menyalakan 10 bintang. Meskipun demikian, itu tidak akan mengubah apapun. Musuh akan tetap menyerang negara ilahi penyegel surga pada akhirnya, terlepas dari apakah Yi Tianyun ada di sana atau tidak. Satu-satunya perbedaan adalah tetua agung dan tetua ketiga akan tetap ada di sana, melahap sumber daya bangsa ilahi penyegel surga. Wah, poin prestis yang didapat dari pertempuran ini saja sudah sangat banyak, kata Yi Tianyun dengan terkejut. Yi Tianyun kemudian terbang ke puncak tembok dan mengamati orang-orang yang memujanya. Jelas baginya bahwa hampir semua murid bangsa ilahi penyegel surga menganggapnya sebagai pahlawan. Namun Suo Kaifeng hanya menghela napas tak berdaya karena dia tahu bahwa betapapun besarnya penghormatan para murid kepada Yi Tianyun, dia tetap akan pergi. Bisakah kau mempertimbangkan untuk tinggal sedikit lebih lama? Tanya Suo Kaifeng dengan rasa ingin tahu, sambil masih berharap Yi Tianyun benar-benar akan tinggal. Terima kasih banyak atas pertimbangan Anda, Tuan Keluarga. Saya memang mempertimbangkan untuk tinggal, tetapi saya yakin bangsa ilahi penyegel surga seharusnya sudah aman sekarang. Sekarang, saya tidak dibutuhkan di sini. Tetapi jika ada anggota bangsa ilahi yang masih datang ke sini untuk membalas dendam, saya akan kembali dan membantu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kalau begitu, kalau kau bilang begitu, kata Suo Kaifeng dengan raut wajah sedih. Suo Kaifeng tidak membujuk Yi Tianyun lebih jauh, karena dia tahu Yi Tianyun memiliki misinya sendiri. Tuan Keluarga, kita seharusnya tidak meminta Yi Tianyun melakukan sesuatu untuk kita. Lagi pula, kitalah yang berhutang budi padanya, kata Yi Yuanlong sambil tersenyum menatap Yi Tianyun. Tapi, ini akan selalu menjadi rumahmu, jadi kau dipersilakan untuk kembali kapanpun kau mau, kata Yi Yuanlong kepada Yi Tianyun dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, kakek. Aku akan kembali, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya kepada Yi Xingchen dan Jiao Linghe. Aku akan pergi sebentar, tetapi jika ada yang bisa kubantu, aku akan kembali kapan saja, kata Yi Tianyun sambil memeluk ibunya dan menjabat tangan ayahnya. Mata Jiao Linghe memerah saat ia berusaha sekuat tenaga menahan emosinya. Ia ingin membantu Yi Tianyun dalam misinya, tetapi ia tahu bahwa ia hanya akan menjadi beban baginya. Jadi, ia membiarkan Yi Tianyun pergi. Setelah itu, Yi Tianyun segera pergi bersama Shi Sueun. Para murid yang sedang bergembira menjadi bingung ketika melihat Yi Tianyun, orang yang mereka puja, pergi. Anak kita telah tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memperkuat negara ilahi penyegel surga agar tidak ada yang berani mengancam kita di masa depan, kata Yi Xingchen dengan penuh percaya diri. Yah, kau benar, kata Jiao Linghe dengan cemberut sedih di wajahnya. Ia masih sedih karena Yi Tianyun harus pergi sebelum mereka bisa bertemu lagi, tetapi ia tahu bahwa ia harus menunjukkan kepada Yi Tianyun bahwa ia akan melakukan yang terbaik. Bab 745. Yi Tianyun telah membunuh 8 penguasa negara ilahi dan guru kekaisaran mereka tanpa kesulitan. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia surgawi dan mengejutkan semua orang. Negara-negara ilahi lainnya di dunia surgawi segera memastikan bahwa mereka tidak menjadi musuh negara ilahi penyegel surga. Meskipun 8 negara ilahi yang menyerang negara ilahi penyegel surga bukanlah negara ilahi terbaik di dunia surgawi, tetapi gagasan bahwa begitu banyak orang menyerang tanpa alasan yang kuat akan membuat negara ilahi manapun lengah. Bagi Yi Tianyun sendiri, dia tidak ingin memperpanjang masalah ini lagi. Dia tahu bahwa dia bisa membersihkan sepenuhnya bangsa-bangsa ilahi yang mencoba menyerang bangsa ilahi penyegelan surga untuk mendapatkan harta dan pengalaman tambahan, tetapi dia tidak melihat perlunya melakukan itu. Dia tahu bahwa setelah membunuh para penguasa dan guru kekaisaran bangsa ilahi, aliansi bangsa ilahi praktis sudah berakhir. Jika dia menyerang bangsa ilahi yang sudah terguncang itu lebih lanjut, dia akan dianggap sebagai penjahat dan akan berdampak negatif pada bangsa ilahi penyegel surga.
Mereka bekerja sama melawan bangsa ilahi penyegel surga, yang bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, jika bangsa ilahi penyegel surga benar-benar menghancurkan bangsa ilahi ini, semua orang akan berpikir bahwa aliansi itu mungkin benar. Akhirnya aku bisa sedikit bersantai sekarang, kata Yi Tianyun sambil bersantai di atas Phoenix biru. Bukankah kamu senang akhirnya bertemu orang tuamu setelah sekian lama? Kata Si Suyun, menghibur Yi Tianyun karena ia berpikir Yi Tianyun kesulitan berpisah dengan orang tuanya. Ya, memang tidak mudah untuk terbiasa dengan kenyataan bahwa aku sekarang memiliki orang tua, tetapi kupikir waktu akan mengubahnya di masa depan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Dia belum pernah bertemu orang tuanya sebelumnya, jadi wajar jika butuh waktu untuk memperbaiki hubungan mereka. Baiklah, jika ada yang mulai mengatakan kau salah, percayalah pada dirimu sendiri. Karena aku akan selalu percaya padamu, aku akan selalu berada di sisimu apapun pilihanmu, kata Si Suyun sambil menyandarkan kepalanya di bahu Yi Tianyun. Yi Tianyun tersentuh oleh kata-kata Si Suyun. Dia mendekat dan menciumnya dengan lembut. Ding! Berhasil menyelesaikan misi utama, menyembuhkan ayah. Hadiah, 500 juta XP, 100.000 CPS, 2 tiket roulette. Ding! Berhasil memulai misi utama baru, temukan istana raja ilahi pencipta surga dunia fana dan kuasai. Hadiah setelah penyelesaian, 20 miliar XP, 150.000 CPS. Misi utama baru pun muncul, dan sekarang dia tahu apa yang perlu dia lakukan terlebih dahulu. Itu sejalan dengan niatnya untuk kembali ke dunia fana juga. Dia ingin menemukan altar ilahi pendaki surga di dunia fana untuk mempermudah perjalanan antar dunia. Secara logika, Yi Tianyun seharusnya meningkatkan levelnya dengan cepat untuk mencapai tahap Raja Dewa agar bisa mempersiapkan diri menghadapi pertempuran melawan iblis. Namun, saat ini tidak ada musuh yang bisa dia manfaatkan, dan akan sulit menemukan sumber XP lain selain membunuh kultivator lain. Yi Tianyun tidak akan membuat musuh baru demi kebaikannya sendiri. Dia bertekad untuk tidak membuat musuh baru dengan sengaja. Dia hanya akan membunuh seorang kultivator jika mereka berbuat salah padanya. Jika tidak, Yi Tianyun tidak bisa menganggap mereka sebagai musuh. Cara lain untuk mendapatkan XP adalah dengan membunuh monster iblis, tetapi menemukan monster iblis yang kuat juga membutuhkan banyak usaha. Cara terbaik untuk saat ini adalah menyelesaikan quest yang dimilikinya, dan sekarang, quest utama adalah satu-satunya quest yang dimilikinya dan dapat diselesaikan. Kita akan segera memasuki dunia fana, kata Yi Tianyun sambil menatap Si Suyun di sisinya. Bukankah kau terlalu kuat untuk kembali ke dunia fana sekarang? Apakah kau akan baik-baik saja? Tanya Si Suyun dengan cemas. Sejauh yang dia tahu, seorang kultivator dengan kultivasi tinggi tidak mungkin melewati saluran dunia karena jalan tersebut akan memberi mereka ujian yang lebih sulit untuk dilewati. Sekarang, jalan dari dunia surga ke dunia fana adalah air terjun. Jalannya sederhana. Arus kultivasi air terjun akan lebih kuat sesuai dengan tingkat kultivasi seseorang. Tidak, aku akan sama seperti orang lain. Yi Tianyun tersenyum dan langsung membawa Si Suyun ke dasar air terjun. Beberapa kultivator terkejut begitu melihat seekor Phoenix raksasa terbang turun dengan seorang pemuda dan seorang wanita cantik di atasnya. Anak nakal itu cari masalah. Dia berani-beraninya terbang ke sini dan mencoba menyeberang, kata seorang kultivator yang berdiri di dekat air terjun dengan cemberut di wajahnya. Ya ampun, bocah itu terlalu berani. Wanita cantik itu cuma pajangan saja, kan? Kata kultivator lain sambil menggelengkan kepalanya. Wah, seru juga kalau melihat mereka tenggelam. Jadi, mari kita terus mengamati mereka dari jauh, ujar kultivator lain sambil menyeringai. Namun, di luar dugaan mereka, Yi Tianyun terbang sambil menggendong Si Suyun menembus air terjun. Air terjun itu terbuka dan membiarkannya masuk tanpa halangan. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja terjadi? Teriak kultivator itu karena tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia segera mencoba terbang, mengikuti tindakan Yi Tianyun, tetapi yang mengejutkan, tekanan udara langsung menjatuhkannya kembali. Semua orang saling memandang dan mengangkat bahu, karena benar-benar tak mengerti bagaimana pemuda itu bisa terbang melewati air terjun seperti itu. Gelar penjaga lorong yang dimiliki Yi Tianyun memungkinkannya untuk bebas menggunakan lorong manapun yang diciptakan oleh raja-raja ilahi tanpa halangan apapun. Dalam sekejap, Yi Tianyun telah tiba di dunia fana bersama Si Suyun dan segera kembali ke kerajaan awan surgawi.
Semua orang langsung menyambut Yi Tianyun dan Shi Suiyun, terutama Shi Suiyun, karena semua orang khawatir dia tidak akan kembali. Suiyun, Kekaisaran Awan Surgawi, tidak akan bisa hidup tanpamu. Kau adalah permaisuri semua orang, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tianyun, aku bersumpah tidak akan pergi lagi. Tempat ini adalah rumahku. Dimanapun kau berada, disitulah rumahku yang sebenarnya, kata Shi Suiyun sambil meneteskan air mata. Ketika semua orang melihat Yi Tianyun dan Shi Suiyun bergandengan tangan, mereka cukup terkejut. Kaisar Agung, kapan tanggal pernikahannya? Tanya seseorang dengan penasaran. Tidak sampai kita menyatukan ketiga alam, jawab Yi Tianyun dengan percaya diri dan seringai licik di wajahnya. Bab 746. Ucapan Yi Tianyun mengejutkan semua orang, karena itu adalah tujuan yang sangat tidak realistis bagi mereka. Menyatukan dunia fana saja sudah merupakan tujuan besar bagi mereka, apalagi menyatukan ketiga alam. Terlebih lagi, mereka tahu bahwa ada begitu banyak negara ilahi di dunia surga dan dunia hantu, sehingga akan bodoh bagi orang-orang di dunia fana untuk melawan mereka. Ada rintangan lain, yaitu jalan menuju alam lain itu sendiri. Apa kalian pikir ini akan sulit? Kata Yi Tianyun sambil memperhatikan ekspresi semua orang. Kami tidak meragukan kekuatan kaisar, tetapi kami yakin bahwa persiapannya akan memakan banyak waktu dan bukankah Tuan Istana Shi harus menunggu lama untuk itu? Kata seorang tetua dengan lembut. Ia merasa bahwa setidaknya dibutuhkan 10 tahun bagi Kekaisaran Awan Surgawi untuk mencapai tujuan kaisar, jika bukan ratusan tahun. Di masa lalu, bahkan raja-raja ilahi yang agung pun tidak mampu menyatukan ketiga alam, jadi tujuan Yi Tianyun tampaknya hampir mustahil untuk dicapai saat ini. Jangan khawatir. Aku hanya ingin menggunakan penyatuan tiga alam sebagai hadiah pertunanganku untuk permaisuriku. Rasanya kurang lengkap bagiku untuk memberinya hadiah penyatuan dunia fana, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Shi Suiyun tersentuh oleh kata-kata Yi Tianyun. Ia sebenarnya tidak menginginkan hadiah pertunangan apapun dari Yi Tianyun, karena ia akan bahagia selama bersama Yi Tianyun. Perasaan Yi Tianyun mengklaimnya sebagai permaisurinya saja sudah membuatnya lebih bahagia daripada yang bisa ia rasakan saat ini. Pikiran untuk mengklaim seseorang di depan banyak orang menunjukkan betapa pentingnya orang itu di hatinya. Namun, gagasan untuk menghadiahkan penyatuan tiga alam sebagai hadiah pertunangan untuk menjadi permaisuri tiga alam jelas mengejutkan. Tidak masalah apakah Yi Tianyun berhasil atau tidak, karena yang terpenting bagi Shi Suiyun adalah niatnya. Meskipun demikian, Shi Suiyun percaya bahwa Yi Tianyun akan berhasil tanpa hambatan. Yi Yuei dan gadis-gadis lainnya iri pada Shi Suiyun karena mereka juga ingin berada di posisinya. Namun sayangnya, mereka hanya bisa menonton dari samping karena bukan mereka yang menentukan siapa yang akan berdiri di samping Yi Tianyun. Meskipun begitu, mereka senang untuk Shi Suiyun dan bersorak agar dia selalu bisa membuat Yi Tianyun bahagia. Mereka sudah merasa bersyukur karena Yi Tianyun telah memberi mereka peran di faksi ini. Aku tahu banyak dari kalian berpikir tujuanku terlalu muluk, tapi itu bisa dimengerti. Mulai hari ini, aku akan membentuk aliansi yang akan menyebar ke seluruh kerajaan di dunia fana, dan tentu saja, Kerajaan Awan Surgawi, kita akan memimpin aliansi ini, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yi Tianyun tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa untuk mewujudkan tujuannya, dia harus menaklukkan dunia fana terlebih dahulu sebelum berencana untuk menaklukkan kerajaan lain. Aliansi? Kita tidak akan menghancurkan faksi seperti sebelumnya. Salah satu murid bertanya dengan penasaran. Mereka telah menyaksikan Yi Tianyun menghancurkan kerajaan di masa lalu, sehingga gagasan untuk menaklukkan dunia fana secara damai tidak terlintas di benak mereka. Tidak. Meskipun masa lalu mungkin tampak bertentangan, aku bukanlah seorang pembunuh massal. Penyatuan dunia fana tidak memerlukan tindakan ekstrim apapun. Kita hanya perlu membuktikan bahwa kita adalah yang terkuat, dan mereka akan mengikuti instruksi kita tanpa kesulitan. Jika aku mencoba memerintah dengan rasa takut, pada akhirnya mereka hanya akan membalas dendam padaku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Itu rencana yang bagus, Guru. Tapi apa yang akan Anda lakukan jika mereka tidak mau mendengarkan ide Anda? Beberapa faksi bisa sangat keras kepala. Haruskah kita menghancurkan mereka jika mereka tidak mau bekerja sama dengan kita? Tanya Yi Yuei dengan rasa ingin tahu. Tidak, kita hanya perlu membujuk mereka melalui negosiasi. Kita membutuhkan aliansi yang didasari harapan dan kepercayaan. Kita tidak perlu membangkitkan suasana buruk dari siapapun. Jika keadaan memaksa,
Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menawarkan banyak seni bela diri dan senjata untuk membujuk mereka agar menyetujui persyaratan kita. Yi Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun melemparkan beberapa cincin kepada murid di depan. Gunakan ini untuk membujuk mereka bergabung dengan aliansi. Apakah ini benar-benar cukup untuk membujuk mereka bergabung dengan tujuan kita? Seorang murid mengerutkan kening. Dunia fana memiliki begitu banyak faksi yang harus mereka bujuk untuk bergabung dalam aliansi dengan Kekaisaran Awan Surgawi, tetapi Kaisar hanya membagikan beberapa cincin penyimpanan. Kau hanya perlu melihat isi cincin-cincin itu. Pastikan kau bernegosiasi sesuai dengan isinya. Misalnya, apakah wajar membujuk faksi tingkat 2 dengan seni bela diri tingkat surga? Ini tentu saja belum pernah terjadi sebelumnya, kata Yi Tianyun dengan tenang. Tentu saja, Baginda. Kami akan melakukan semua yang Anda katakan dengan sempurna. Tetapi saya harus bertanya, apa yang harus kita lakukan jika faksi itu menunjukkan permusuhan terhadap kita dan menyerang secara tiba-tiba? Yi Yuei bertanya lagi dengan tenang. Jika mereka membalas negosiasi kita dengan kekerasan, maka kita tidak punya pilihan selain menundukkan faksi mereka dengan kekuatan juga. Katakan pada mereka bahwa aku tidak membutuhkan kekuatan mereka terus-menerus. Mereka tidak harus menuruti kata-kataku selama mereka meminjamkan kekuatan mereka saat dibutuhkan. Aliansi bukanlah perbudakan. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan sampai saatnya kekuatan mereka dibutuhkan untuk menyelamatkan alam semesta, kata Yi Tianyun dengan tegas. Tujuan Yi Tianyun untuk menyatukan 3 alam bukanlah untuk keuntungannya sendiri. Itu semua demi mengalahkan iblis yang disegel setelah segelnya terlepas. Dia hanya membutuhkan kekuatan mereka dalam pertempuran melawan iblis itu. Dari ingatan yang diterima Yi Tianyun dari Raja Ilahi Penyegel Surga, dia tahu bahwa iblis itu tidak sendirian. Dia membutuhkan semua kultivator yang cakap untuk bergabung dan menangkis invasi iblis itu sebaik mungkin. Yi Tianyun masih belum sepenuhnya yakin bahwa iblis itu benar-benar akan menyerang 3 alam, tetapi tidak ada salahnya bersiap untuk kemungkinan terburuk. Mengalahkan iblis yang disegel bukanlah hal yang benar-benar penting saat ini, karena hal yang paling mengerikan adalah menghentikan dan menangkis kemungkinan invasi ras iblis. Saya tahu bahwa sebagian dari kalian masih kesulitan memahami konsep aliansi yang telah saya kembangkan, tetapi jangan khawatir, saya tidak keberatan menjelaskannya kepada kalian secara pribadi nanti, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Semua ini diperlukan agar Yi Tianyun dapat menciptakan aliansi yang mampu menghadapi kesulitan di masa depan. Bab 747. Yi Tianyun kemudian menjelaskan kepada anak buahnya tentang iblis yang akan muncul dalam 100 tahun mendatang. Mereka terkejut bahwa peristiwa besar seperti itu terjadi di depan mata mereka, tetapi tidak ada catatan tentang hal itu. Kaisar Agung, kita harus mengumumkan informasi ini kepada seluruh dunia fana, kata seorang tetua dengan cemas. Yang lain mengangguk setuju dengan saran tetua tersebut. Berapa banyak orang yang akan percaya kepada kita ketika kita memberitahu mereka bahwa makhluk berbahaya seperti itu hidup di dunia fana? Tanya Yi Tianyun dengan kerutan di wajahnya. Semua orang terkejut sekali lagi karena mereka tidak pernah memikirkannya seperti itu. Mereka percaya pada perkataan Yi Tianyun karena dia adalah pemimpin mereka, tetapi mereka menyadari sekarang bahwa perkataan Yi Tianyun agak sulit dipercaya dari sudut pandang orang asing. Masalahnya adalah tidak ada catatan tentang iblis ini yang diwariskan. Terlebih lagi, bagaimana faksi dunia fana dapat menangani sesuatu yang bahkan raja-raja ilahi pun kesulitan menanganinya? Faksi dunia fana mungkin besar dalam jumlah, tetapi kurang berkualitas karena banyak kultivator tingkat Raja Roh memilih untuk pergi ke dunia surga atau dunia hantu untuk mencari lingkungan yang lebih baik bagi mereka untuk berkultivasi. Heaven's Top Menshan adalah contoh terbaik. Di masa lalu, Raja Roh Xuantian adalah tulang punggung Menshan ini, dan setelah dia meninggal, Heaven's Top Menshan kesulitan untuk pulih. Sementara itu, Heaven World dan Ghost World sedikit berbeda, karena mereka memiliki lingkungan yang baik untuk kultivasi dan sumber daya yang baik untuk faksi mereka. Sebagian besar faksi di dunia surga dan dunia hantu masih memiliki leluhur lama mereka, yang berarti mereka sebenarnya dapat melakukan sesuatu. Dalam hal ini, apa yang dapat dilakukan faksi dunia fana terhadap monster yang sangat kuat tersebut? Penduduk Kekaisaran Awan Surgawi mulai memikirkannya, dan mereka jelas tidak menyukai peluang mereka. Itulah mengapa aku memberimu begitu banyak sumber daya untuk membujuk mereka bergabung dengan aliansi. Begitu mereka bergabung dengan aliansi, semuanya akan mudah mulai saat itu.
kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Semua orang mulai mengangguk, karena mereka mengerti apa yang dikatakan kaisar mereka. Mereka tidak perlu memberitahu faksi lain tentang iblis, karena itu akan sia-sia. Tianyun, aku juga ingin membantu sebisa mungkin, kata Shi Suyun sambil menatap mata Yi Tianyun. Tidak, aku sudah bilang kau tidak perlu melakukan apapun. Kau adalah permaisuri, kau sudah memiliki begitu banyak hal yang harus dikhawatirkan, dan ini bukanlah sesuatu yang seharusnya kau lakukan, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Dia benar-benar serius karena Shi Suyun akan sibuk mengelola faksi secara keseluruhan ketika Yi Tianyun tidak ada. Baiklah, aku mengerti. Aku berjanji akan membantumu mengelola faksi ini, kata Shi Suyun sambil segera masuk ke dalam istana untuk melihat apa yang bisa dia lakukan untuk membantu. Sekelompok pengawal dekat Shi Suyun di masa lalu segera mengikutinya setelah menundukkan kepala kepada Yi Tianyun. Mereka tidak tahu status mereka sekarang, tetapi mereka pasti akan membantu Shi Suyun jika mereka bisa. Sekarang setelah Kekaisaran Awan Surgawi menjadi faksi paling terkenal di dunia fana, membangun aliansi dengan Kekaisaran Awan Surgawi di puncak kekuasaan seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak ada faksi yang akan mempertanyakan otoritas Kekaisaran Awan Surgawi karena mereka akan takut membuat Yi Tianyun marah. Setelah menaklukkan begitu banyak kerajaan di dunia fana, Yi Tianyun telah mengukir namanya sendiri. Ada alasan mengapa Yi Tianyun sangat ingin membentuk aliansi ini, karena ia ingin menggunakannya untuk memastikan bahwa ketiga alam, terutama dunia fana, dapat bersiap menghadapi invasi iblis yang akan datang. Kaisar Agung, tidakkah Anda tahu bahwa Anda benar-benar membayar untuk keselamatan seluruh dunia fana? Pada akhirnya, orang-orang di dunia fana bahkan mungkin akan meninggalkan Anda ketika waktunya tiba, kata Jiu Lingyun dengan cemas. Tidak masalah bagiku. Aku hanya ingin ada kemungkinan persatuan ketika musuh datang. Aku tidak keberatan jika mereka memilih untuk melarikan diri saat itu. Itu lebih baik daripada terbunuh secara bodoh oleh iblis, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Ia bermaksud memberi manfaat bagi semua orang melalui aliansi tersebut, bukan hanya dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan rasa terima kasih mereka, karena ia hanya menginginkan orang-orang yang dicintainya aman. Ia ingin semua orang dapat hidup tanpa kemungkinan mati di tangan iblis. Mampu melakukan apapun demi kaisar adalah berkah terbesar bagi Jiu kecil ini, kata Jiu Lingyun sambil membungkuk memberi hormat kepada Yi Tianyun. Baiklah, sekarang mulailah beraktivitas. Lakukan urusanmu seperti biasa dan tingkatkan level kultivasimu. Aku ingin kau bisa melindungi dirimu sendiri jika seandainya aku tidak sempat melakukannya, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ke arah Jiu Lingyun. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Shi Suyun, Yi Tianyun kemudian segera menuju Pulau Awan Iblis. Sangat disayangkan bahwa pulau seperti ini adalah tempat pertama yang menarik perhatianku di masa lalu. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya sambil mengingat saat ia harus berurusan dengan Xiao Wu dan Hirong Kun. Ia tiba di pulau itu, dan ia melihat bahwa awan sihir yang berkumpul di atas pulau itu sudah tidak ada lagi. Semuanya tampak normal sekarang. Namun satu-satunya perbedaan sekarang adalah pulau itu sudah beradab. Yi Tianyun cukup terkejut melihat pulau itu memiliki kota kecil dan orang-orang yang berkeliaran melakukan urusan mereka di sana. Sepertinya ada seseorang yang datang dan memilih untuk tinggal di sini setelah aku membersihkan sarang binatang iblis, kata Yi Tianyun sambil mengamati kota kecil itu. Yi Tianyun mulai bertanya-tanya, di mana sebenarnya istana ilahi pencipta surga itu berada? Apakah berada di bawah dasar laut? Bab 748. Yi Tianyun segera terjun ke laut di sekitar Pulau Awan Iblis. Meskipun ia terkejut melihat kota yang berkembang di Pulau Awan Iblis, bukan itu tujuan kedatangannya. Ia segera menggunakan mata penilaiannya untuk melihat ke dalam air dengan jelas dan menjelajahi dasar laut secara menyeluruh. Yi Tianyun cukup terkejut melihat banyak gua di dasar laut yang tidak terbentuk secara alami. Jika dia harus menebak, itu adalah jejak pertempuran dari ribuan tahun yang lalu. Banyak puing-puing juga terlihat, tetapi Tianyun meragukan itu berasal dari ribuan tahun yang lalu karena seharusnya sudah terkubur sekarang. Kurasa seharusnya ada di sekitar sini. Jejak pertempuran sangat jelas di sekitar sini, kata Yi Tianyun pada dirinya sendiri sambil terus menjelajahi dasar laut. Altar ilahi pendaki surga milik Raja, ilahi pencipta surga, dibangun dengan konsentrasi energi spiritual. Karena dunia fana terletak di tengah-tengah tiga alam, altar ilahi pendaki surga di dunia fana seharusnya terkonsentrasi dengan energi spiritual.
Itulah mungkin alasan mengapa iblis menyerang altar ilahi pendaki surga di dunia fana. Karena hal itu akan memutuskan hubungan antara dua altar ilahi pendaki surga lainnya sampai batas tertentu. Itu mungkin juga alasan mengapa altar ilahi pendaki surga di dunia iblis dan dunia surga telah dinonaktifkan begitu lama. Raja ilahi pencipta surga adalah orang yang membangun altar ilahi pendaki surga seperti ini. Tentu saja, dia punya alasannya. Tidak mungkin dia menciptakan sesuatu begitu saja. Tapi Raja ilahi pencipta surga adalah pemikir yang cepat. Dia mungkin membangun altar itu khusus untuk melawan iblis, karena iblis dapat berteleportasi melintasi alam dengan mudah dan memanggil bala bantuan dengan sangat cepat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada altar ilahi pendaki surga di sini, tetapi bisakah aku membangun kembali koneksinya sekali lagi? Yi Tianyun mengerutkan kening, karena sepertinya itu tidak mungkin. Mungkinkah karena altar itu berada di bawah air, sehingga kehilangan kemampuannya untuk terhubung dengan dua altar lainnya? Pikirnya. Setelah berpikir sejenak, Yi Tianyun tampaknya tidak sampai pada kesimpulan apapun. Tidak mungkin altar itu selemah itu. Mengapa Raja Dewa Pencipta Langit membangun altar yang lemah terhadap air laut di tengah laut? Tapi mungkin juga tidak demikian di masa lalu. Bagian laut ini mungkin terbentuk setelah serangan besar menghancurkan daratan dan menjatuhkan altar ke bawah laut. Yi Tianyun melihat lagi dan memperhatikan sebuah gua besar yang tampaknya memiliki ukuran yang sama dengan altar ilahi pendaki surga. Yi Tianyun tahu bahwa altar tersebut memiliki ukuran yang sama dari pengamatannya terhadap altar ilahi pendaki surga di dunia surga dan dunia hantu. Jadi, altar di dunia fana seharusnya juga berukuran sama. Yi Tianyun langsung tahu bahwa gua itu seharusnya menjadi tempat altar ilahi pendaki surga di masa lalu, tetapi ketika dia melihat ke dalam, dia tidak dapat melihat altar ilahi pendaki surga dimanapun. Apa yang terjadi di sini? Di mana altar ilahi pendaki surga? Aku tidak melihatnya dimanapun, kata Yi Tianyun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Satu-satunya yang dilihatnya di sana adalah lubang besar yang ukurannya hampir sama dengan altar ilahi pendaki surga. Yi Tianyun segera berenang dengan kecepatan luar biasa. Mata penilaiannya kini mencakup area yang luas, dan dia berencana untuk memanfaatkannya secara maksimal. Namun, sejauh apapun ia pergi, ia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan selain binatang iblis yang bersembunyi. Ia bahkan tidak menemukan jejak altar ilahi pendaki surga dimanapun. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah altar ilahi pendaki surga itu muncul dan menghilang begitu saja? Yi Tianyun berkata dengan mengerutkan kening. Dia tahu bahwa masih ada kemungkinan altar ilahi pendaki surga di tempat ini dipindahkan ke tempat lain, bukannya hancur total tanpa jejak. Namun yang membingungkan Yi Tianyun adalah karena dia tahu bahwa tidak ada struktur seperti itu di dunia fana. Jika struktur seperti itu ada, faksi yang mengendalikannya pasti akan berkuasa di puncak dunia fana, karena altar ilahi pendaki surga memiliki energi spiritual yang kuat yang dapat mempercepat laju kultivasi lebih baik daripada tempat lain di dunia fana. Ini masalah. Pantas saja misi ini memberikan hadiah yang sangat besar. Menemukan altar ilahi pendaki surga saja sudah merupakan rintangan yang sangat besar, kata Yi Tianyun dengan kesal. Hadiah yang didapatnya dari misi tersebut sesuai dengan tingkat kesulitan misi. Dengan kata lain, semakin sulit misinya, semakin baik hadiah yang didapat. Namun sekarang, misi tersebut hanya memerintahkan Yi Tianyun untuk menemukan altar ilahi pendaki surga, yang berarti bahwa tingkat kesulitan misi tersebut bergantung sepenuhnya pada kemungkinan Yi Tianyun menemukan altar ilahi pendaki surga itu sendiri. Jumlah poin pengalaman XP yang akan didapatkan Yi Tianyun setelah menyelesaikan misi ini adalah 30 miliar poin. Jumlah XP yang didapatnya dari membunuh seorang ahli Raja Suci kira-kira 10 juta poin, dan paling banyak sekitar 100 juta poin. Dengan kata lain, misi ini akan memiliki tingkat kesulitan yang sama dengan membunuh 300 ahli Raja Suci. Sepertinya altar ilahi pendaki surga sudah tidak ada lagi di sini. Sekarang, aku punya dua pilihan untuk menyelesaikan misi ini. Entah aku menghabiskan poin gila yang telah kuperoleh dengan susah payah untuk membeli pemandu jiwa, atau menjelajahi area ini, sampai aku menemukan beberapa petunjuk. Kata Yi Tianyun sambil mengerutkan kening memikirkan harus membeli pemandu jiwa lagi. Dia sudah pernah membelinya sebelumnya, yang berarti harganya akan naik. Akan sangat sia-sia membeli Soul Guide padahal dia tidak punya banyak crazy points sejak awal. Baiklah, aku harus menenangkan diri sejenak. Sebaiknya aku kembali ke kota di Pulau Awan Iblis dulu.
Mungkin aku bisa menemukan petunjuk tentang altar ilahi pendaki surga di sana juga, kata Yi Tianyun penuh harap. Dia bisa bertanya kepada orang-orang di kota untuk mendapatkan informasi apapun. Siapa tahu mereka memiliki informasi tentang tempat-tempat dengan karakteristik serupa dengan altar ilahi pendaki surga. Yi Tianyun memutuskan untuk menyimpan pohonnya untuk saat ini karena lebih baik mencari secara menyeluruh sebelum menggunakan item dengan tergesa-gesa. Dia kemudian dengan cepat berenang dan muncul kembali ke permukaan sambil mencoba memikirkan tempat manapun yang memiliki karakteristik yang sama dengan altar ilahi pendaki surga. Namun tiba-tiba, Yi Tianyun mendengar teriakan dari samping. "Hei, lihat! Ada seseorang mengapung di air di sana. Cepat, kita harus menyelamatkannya," sebuah suara berkata dengan cemas. Ia segera menyuruh temannya untuk mengarahkan perahu ke arah Yi Tianyun yang mengapung di permukaan sambil berpikir. Yi Tianyun hanya mengamati mereka dalam diam dan membiarkan pria itu mendekatinya tanpa melakukan apapun. Yi Tianyun tahu saat itu juga bahwa seorang pemburu seperti orang-orang ini mungkin mengetahui sesuatu yang tidak dia ketahui. Hal itu terutama berlaku bagi pemburu binatang iblis seperti mereka. Seorang pemburu iblis harus mempelajari setiap informasi tentang binatang iblis di daerah tersebut karena mereka tahu bahwa kesalahan kecil saja dapat merenggut nyawa mereka. Bab 749. Yi Tianyun dengan cepat ditarik ke atas perahu. Kultivator yang mengira mereka menyelamatkan seseorang itu sebenarnya tidak terlalu kuat. Kultivasinya hanya berada di tahap kondensasi inti, dan beberapa kultivator lain di perahu juga berada di tahap yang sama atau bahkan lebih rendah. Tetapi satu orang bertubuh besar jelas lebih kuat dari yang lain, berada di tahap inti roh lapisan 1. Namun, hal itu normal di dunia fana karena memiliki seseorang yang lebih kuat dari tahap roh void sangatlah langka. Dan para kultivator di Pulau Awan Iblis ini adalah kultivator pemberani. Mereka termasuk dalam tahap kondensasi inti dan tidak takut pada binatang iblis yang berkeliaran di sekitar pulau. Karena itu, mereka dapat membangun kota di pulau tersebut. Selain itu, berburu binatang iblis merupakan sumber pendapatan yang baik karena material binatang iblis selalu laku. Namun, Yi Tianyun tertarik untuk menyusup ke kota tanpa mengungkapkan identitasnya. Itulah sebabnya dia membiarkan kultivator itu menyelamatkannya. "Terima kasih banyak," kata Yi Tianyun penuh rasa syukur. Dia sebenarnya tidak dalam bahaya, tetapi itu tidak penting saat ini. Dia cukup lega karena ada beberapa orang baik hati yang tinggal di pulau itu. Dia tahu bahwa tidak semua orang akan baik. Namun demikian, senang melihat salah satu dari mereka. "Apa yang kau lakukan di air sana? Apakah kapalmu diserang?" tanya Lin Xiang sambil mengamati Yi Tianyun. Mereka cukup jauh dari Pulau Awan Iblis, sehingga sangat mencurigakan menemukan seseorang mengambang di perairan ini. "Aku berenang, tapi terima kasih telah menyelamatkanku," kata Yi Tianyun jujur. Dia berenang di laut untuk mencari altar ilahi pendaki surga. Orang-orang di perahu jelas tidak percaya cerita Yi Tianyun, karena mereka tahu bahwa mereka sudah sangat jauh dari daratan, sehingga berenang ke sini sama saja dengan mencari kematian. "Bos, kenapa kau menyelamatkan orang yang mencurigakan seperti itu? Bocah ini tidak waras. Bagaimana mungkin seseorang bisa berenang ke tempat berbahaya seperti itu?" kata salah satu kru dengan cemas. "Ya, skenario yang paling mungkin adalah dia ditinggalkan oleh siapapun yang bersamanya. Aku yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan," kata kru lainnya dengan cemas. Meskipun mereka mencoba berbicara di antara mereka sendiri, Yi Tianyun dapat mendengar mereka dengan jelas. Dia hanya menyeringai dan duduk diam tanpa mengatakan apapun. Ini adalah reaksi dan perilaku normal karena mereka berada di wilayah binatang iblis. Perahu yang dinaiki Yi Tianyun cukup istimewa karena terbuat dari bahan khusus yang dapat menghindari perhatian binatang iblis di dalam air, sehingga memungkinkan mereka untuk bepergian dengan aman. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami sudah selesai dan siap untuk kembali. Menyelamatkan nyawa selalu merupakan hal yang baik," kata Lin Xiang dengan sungguh-sungguh. "Bos, apa kau sudah lupa kejadian buruk yang terjadi di masa lalu? Bocah yang kau selamatkan terakhir kali itu mencuri material binatang iblis hasil jerih payah kita. Mengingat bocah itu saja sudah membuatku gila setiap kali," kata kru dengan marah. "Baiklah, tapi tidak semua orang seburuk itu. Aku pernah diselamatkan sebelumnya, dan jika mereka tidak menyelamatkanku saat itu, aku tidak akan berada di sini. Menyelamatkan orang tidak selalu berujung pada hal buruk," kata Lin Xiang dengan sungguh-sungguh.
Aku minta maaf atas apa yang dikatakan saudara-saudaraku. Kuharap kau bisa mengabaikan kekasaran mereka, kata Lin Xiang sambil berjalan mendekati Yi Tianyun. Tidak apa-apa. Aku bisa memahami perasaanmu. Yi Tianyun tersenyum tipis. Baiklah, kalau begitu, kita akan segera kembali ke Pulau Awan Iblis. Istirahatlah. Aku akan membangunkanmu saat kita sampai di sana, kata Lin Xiang sambil tersenyum. Meskipun Lin Xiang telah memberikan jaminan, dua kru lainnya yang sebelumnya menentang penyelamatan Yi Tianyun tetap mengawasinya dengan waspada. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini akhir-akhir ini, tapi aku sudah lama tidak ke sini. Jadi, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi di sekitar sini? Tanya Yi Tianyun kepada Lin Xiang. Apa yang ingin kau ketahui? Aku sudah lama berada di sini dan terlibat dalam pendirian kota awan iblis sendiri. Tanya Lin Xiang dengan penasaran. Aku ingin tahu apa yang terjadi di bawah permukaan air di sekitar pulau ini baru-baru ini. Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Jika Lin Xiang berada di sini sejak kota ini didirikan, seharusnya dia tahu apa yang terjadi. Di bawah air? Aku ingat sekitar setahun yang lalu, terjadi gelombang pasang tiba-tiba di air. Kami pikir itu hanya badai hujan biasa, tetapi kami melihat sebuah istana perlahan bergerak di dalam air ke arah utara. Kami terkejut dengan apa yang kami lihat, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan, kata Lin Xiang dengan nada terkejut. Beberapa orang kita mencoba melihat apakah kita bisa menggunakan istana itu untuk kultivasi, tetapi mereka dibunuh oleh monster laut. Jadi kita harus meninggalkannya dan membiarkannya pergi. Lin Xiang berkata dengan sungguh-sungguh. Monster laut yang melindungi istana bawah laut itu setengah manusia dan setengah ikan. Kita belum pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya, tetapi jelas ia lebih cerdas daripada binatang iblis biasa. Lin Xiang berkata dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun cukup terkejut. Dia tidak menyangka sekelompok monster akan menjadikan altar ilahi pendaki surga sebagai rumah mereka. Tetapi yang lebih penting, ini adalah jenis binatang iblis baru yang jelas berbeda dari binatang iblis biasa. Meskipun demikian, laut adalah tempat yang luas, dan orang-orang pasti akan melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Apakah ada hal-hal penting lain yang terjadi selain itu? Tanya Yi Tianyun. Ya, setelah istana itu lenyap, awan ajaib yang mengelilingi pulau awan iblis menghilang. Tapi bahkan saat aku pertama kali sampai di sini, awan ajaib itu sudah sangat tipis sehingga sepertinya akan menghilang juga, kata Lin Xiang sambil menggelengkan kepalanya. Bab 750. Sekelompok monster laut keluar dari istana dan melindungi istana seolah-olah itu milik mereka sendiri. Seharusnya aku mencari sarang mereka dengan lebih teliti. Tapi kurasa mereka sudah pergi jauh dari pulau ini. Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri sambil bertanya-tanya di mana menemukan istana ilahi pendaki surga. Dia tidak khawatir tentang binatang iblis karena mereka pun bukan tandingan baginya, tetapi agak disayangkan bahwa dia belum mencapai peringkat raja ilahi. Jika tidak, dia bisa mencari istana jauh lebih cepat dan efisien. Dia bertanya-tanya tentang apa yang telah dilakukan tiga raja ilahi di masa lalu untuk menemukan sisa-sisa iblis. Mereka mencari di tiga alam secara menyeluruh dan tetap membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melakukannya. Pada akhirnya, mereka akhirnya menyadari bahwa mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya menghancurkan keturunan iblis karena mereka menyadari tidak ada cara praktis untuk membedakan mereka dari kultivator biasa. Mereka tahu bahwa ras roh jahat adalah keturunan iblis, tetapi jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka sangat mirip dengan manusia biasa. Banyak dari mereka tinggal di dunia hantu, karena menyadari bahwa itu adalah tempat terbaik bagi mereka untuk bertahan hidup. Saudaraku, apakah kau baru pertama kali ke pulau ini? Tanya Lin Xiang, membuyarkan lamunan Yi Tianyun. Aku pernah ke sini sebelumnya, tapi itu sebelum kota ini didirikan, kata Yi Tianyun jujur. Dia memang pernah ke sini sejak lama untuk memburu binatang iblis, dan perkataannya bukanlah bohong. Tentu saja, tempat ini telah banyak berubah sejak saat itu. Perubahan terpenting adalah awan hitam yang menyelimuti pulau itu telah hilang. Meskipun pulau itu tidak lagi tampak seperti sarang iblis, sulit untuk mengubah nama yang tak terpisahkan dari tempat ini, kata Lin Xiang sambil mengangguk. Yi Tianyun mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Lin Xiang menjawab semuanya dengan jujur, karena dia tidak menganggap Yi Tianyun sebagai orang jahat. Ini menghemat banyak waktu Yi Tianyun, karena dia tidak perlu membuang waktunya di kota untuk mencari informasi yang dibutuhkannya. Kakak, bocah ini ternyata datang ke sini tanpa tahu apa-apa, kata salah satu kru sambil menggelengkan kepala.
Kecurigaan mereka terhadap Yi Tianyun sedikit berkurang, tetapi mereka tetap waspada. Bocah, aku ingin bertanya sesuatu. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah temanmu meninggalkanmu? Tanya anggota kru lainnya. Sudah kubilangkan aku berenang ke sini lalu diselamatkan oleh bosmu, kata Yi Tianyun acuh tak acuh sebelum pergi. Yi Tianyun ingin mencari istana sekarang, karena menurutnya tidak perlu lagi pergi ke kota. Kami tidak menyangka kau akan berbohong pada kami bahkan setelah kami bersusah payah menyelamatkanmu. Baiklah, begitu kami berada di kota, kau bukan lagi masalah kami. Jadi jangan harap kami akan menjagamu, kata salah satu anggota kru dengan cemberut. Dia sedikit waspada, karena tidak percaya pada kata-kata Yi Tianyun. Qian Liang. Lin Xiang menegur kru bernama Qian Liang sambil mengerutkan kening. Qian Liang segera menutup mulutnya, karena dia tahu bahwa Lin Xiang tidak menyukai nada bicaranya. Aku minta maaf atas ucapan saudaraku. Kami pernah tertipu, jadi maafkan aku jika mereka tidak bisa mempercayai orang asing, kata Lin Xiang sambil menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Lagi pula sudah waktunya aku pergi, kata Yi Tianyun sambil berjalan menuju sisi perahu. Namun tiba-tiba, gelombang pasang menerjang, diikuti oleh beberapa binatang iblis yang muncul dari laut. Binatang iblis itu menabrak sisi perahu, dan seorang kultivator jatuh ke laut. Sayangnya, kultivasinya terlalu rendah untuk terbang, sehingga ia tak berdaya saat jatuh ke laut. Binatang air langit, teriak Lin Xiang. Ia terkejut dengan kemunculan tiba-tiba binatang iblis itu. Cepat, kita harus keluar dari sini, teriak Lin Xiang buru-buru. Ketiganya segera berusaha mengarahkan perahu menjauh dari binatang iblis itu. Teman kecilku, bisakah kau membantu kami memperbaiki layar? Kita akan mati di sini jika kita berlama-lama, kata Lin Xiang kepada Yi Tianyun. Binatang air langit? Itu adalah binatang iblis tingkat lanjut. Rupanya, tempat ini memang mengalami perubahan drastis, kata Yi Tianyun sambil mengamati binatang iblis tersebut. Mereka segera melihat perahu lain di pandangan samping mereka. Namun, mereka memperhatikan bahwa perahu itu berbalik arah, mungkin karena penumpangnya menyadari adanya binatang air langit yang menyerang perahu Lin Xiang. Binatang air langit meraung dan menabrak perahu terus-menerus. Serangan mereka cepat, dan mereka jelas berusaha melemparkan semua orang ke laut. Kita celaka, teriak Lin Xiang ngeri saat menyadari serangan diarahkan ke Gelada. Cepat ke air. Kita masih bisa melawan mereka, dan jika beruntung, kita mungkin bisa mengejutkan mereka. Perintah Lin Xiang kepada awak kapalnya saat menyadari bahwa tidak ada gunanya mencoba melarikan diri ketika mereka sudah dikepung. Kau tidak perlu melakukan itu. Tetaplah di sini dan biarkan aku yang mengurus mereka, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Tak perlu dikatakan, semua orang terkejut bahwa seorang pemuda mengatakan bahwa dia akan menghadapi binatang air langit sendirian. Qian Liang dan kru lainnya mengira Yi Tianyun bodoh dan tidak waras. Namun begitu dia mengatakan itu, Yi Tianyun melambaikan tangannya, dan gelombang suara muncul, mengejutkan binatang air langit dan memaksa mereka mundur ke bawah air. Pada saat yang sama, gelombang suara menyebar dan memengaruhi segala sesuatu di sekitar dan di bawah perahu. Setelah beberapa saat, sekelompok binatang iblis mengapung ke permukaan. Mereka semua mati, termasuk binatang air langit yang sangat ditakuti orang-orang di perahu. Semua orang jelas terkejut dengan apa yang terjadi karena mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Yi Tianyun. Selain itu, dalam pikiran mereka, binatang air surga bukanlah binatang iblis yang bisa mereka tangani. Lin Xiang adalah orang yang paling terkejut di antara mereka bertiga. Dia melihat Yi Tianyun menjentikan tangannya, dan telapak tangan raksasa muncul, mengguncang laut. Dia mulai bertanya-tanya kekuatan macam apa yang digunakan Yi Tianyun. Bersambung.